Halo abang-abang semuanya. Iya, Halo, sekarang kita Kenapa sekarang Bang kita mau Togar? fair-fairan yuk. Oh iya, Bang kan lu Togar katanya di nyerang ini, Kak Zanza. di state sama dokter Oh, si bukan di Togar. kasus skincare aja ini, di kasus-kasus lainnya. Peggy Setiawan pun Bang Togar itu ada nyentil gue tahu juga dari dulu kan. Cuman Oh, baru kali ini aja gue reaction gitu. jangan-jangan naksir dia. Gak mungkin lah dia sukanya yang kayak Nick Mir katanya. Yang palsu-palsu. Tapi terlepas dari terlepas dari itu gini loh maksudnya di kasus Peggy Setiawan aja itu dia gue nggak ngerti dia mendukung siapa ya. Dia di video yang terakhir dia bilang dia penegakan hukum itu agak timpang di kasus Vina, padahal pada saat itu gue adalah orang yang mendukung kasus itu. Bahkan gue adalah orang yang mendukung Peggy itu korban salah tangkap, tapi dia juga mengkritisi gue. Nah, yang kali ini juga mengkritisi gua tuh, tapi dia ngebahasnya karena dia punya kedekatan personal dengan Nick Mir. Ya, nggak urusan gue dia dekat apa enggak. Yang menjadi urusan adalah nggak usah nanya gue siapa. Dia siapa, dia siapa. Tahu kan namanya siapa? Namanya Tengku Zanzabella. Jadi kalau ada orang bertanya, kayak orang nggak ngerti apa-apa gitu nanyanya, dia siapa sih? Dia siapa sih? Kayak apaan aja gitu. Itu poin satu. Poin keduanya, dia kan nggak tahu gue ini pernah bermasalah secara personal, sehingga Nikita Mirjani itu adalah orang yang pernah gue laporkan di Polres Jakbar kan gitu. Kalau ada juga yang bilang kasusnya nggak ada jalan, enggak, gue yang SP3 karena gue mau kampanye gitu. Nah, jadi dia nggak tahu anak gue dulu di posting-posting dengan si Nikita Mirjani, gue dibilang minjem duit, gue dibilang narkoba, gue dibilang dipecat di sahabat polisi, itu kan ngaco semua. Itulah kenapa gue laporkan dia ke Polres Jakbar gitu loh. Nah, jadi kalau dia bilang nggak kenal, nggak ini, nggak itu, jangankan kenal, dia pernah peluk gue di sidang itu. Jadi bapak itu tuh ngomongnya terlalu apa ya? Terlalu gegabah tanpa profiling lalu berkomentar, tapi bapak itu nggak penting buat gua gitu loh, ya kan. Masa dia mengatakan dirinya seorang guru tapi ada masyarakat awam yang melek hukum lalu ditertawakan. Mana ada seorang guru mentertawakan orang lain. Terus Itu dia minta mirip-mirip satu geng sama semua. legal standing lagi buat ngomong di podcast. Ngapain legal standing Legal stand nggak ada, itulah aneh. Kenapa? Memangnya jangankan cumi-cumi, itu bukan televisi. Gua diundang iNews, gua ngomong di depan ahli kriminolog. Memangnya kenapa? Nah, Memangnya kenapa? emang di Aneh. ruang sidang. Makanya terus nanya dia siapa, dia siapa. Nggak usah diikut campurin dia siapa, dia siapa. Apalagi gue cuman influencer, sedangkan beliau kan pengacara gitu. Tapi yang dikomenin influencernya, ngapain? Mending komen kasusnya gitu. Mana baca asas surat Emang dia tambahan. guru ya? Guru, emang dia guru. Ya, beliau kan selalu bilang saya ngajar, nggak tahu berarti ngajar berarti guru gitu. Kok nggak punya Gitu logika bang. ya? Kok begitu? Gue memang bukan lulusan sarjana hukum, tapi gue ini juga anak kuliahan. Walaupun jurusannya nggak itu. Jadi nalar dan analisa gue itu sudah pasti nalar murid, nalar orang yang biasa belajar gitu loh. Jadi orang ini ngelihat tato dipikir gue nggak sekolah. Nah, ada lagi kata-kata yang merendahkan itu begini, ih ternyata dia pinter lah. Lu pikir gue nggak sekolah, lu pikir gue idiot. Kakek gue jenderal TNI, bapak gue petinggi Pertamina di Medan sana. Jadi gue bukan dari keluarga kalangan yang kolong jembatan nggak sekolah gitu loh. Tengku Nurdin. Tengku Nurdin itu om gue. Oh Tengku iya. Rizal Nurdin. Enggak Tengku Nurdin sah. Oh, nggak tahu bang. Banyak soalnya tengku-tengku itu bang. Nah, jadi memang perlu diluruskan ini otak-otak mereka ini. Kenapa? Kalau melihat orang kok langsung begitu ya? Dia jangan lupa sejelek-jeleknya gue ini kader dari partai besar. Gua ini dikaderisasi dan gue lolos pengkaderan. Artinya gue nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Gue punya kualitas gitu.
Tapi kalau ngelihat tampilan langsung bilang, ini siapa? Ini orang nggak layak bicara. Lu emang layak gitu. Siap, ukurannya apa lu layak? Gue udah terukur kelayakan gue. dokter katanya dia dokter. Gini loh, oke dokter, gua nggak bergelar dokter, tapi faktanya adalah gue ini kader yang menjadi kandidat bertarung dengan dokter-dokter lainnya, gitu loh. Gue ini lolos kaderisasi, ya. Gue nggak bicara politik ya. Hari ini gue adalah kader dari partai nomor 1 di Indonesia, di mana nggak mungkin sembarangan. Gue bukan orang kaya bisa bayar, nggak bisa. Gue lolos kaderisasi murni. Nah, jadi bahasa-bahasa, iya kadang-kadang nih orang-orang di sini nih terlalu merendahkan orang lain gitu. Dia pikir gue nggak sekolah gitu loh. Aneh. Dia iri kali katanya tuh, kata Bang Iya. Andreman tuh, ketua GRIP kalau nggak salah itu, dia Andreman nih. Jadi dia bilang itu karena nggak diundang Bang, katanya. Dia sorry ngiri ya nggak diundang, bang, cumi-cumi kali. gue punya ormas bang, Garda Militan Nusantara, itu gue deklarasi di GBHN, didukung oleh DPR dan MPR. Jadi nih ya, gue bukannya merasa gimana gitu, tapi rasanya udah hebat ormas itu bisa mendeklarasikannya di GBHN, gitu loh. Emang ada ormas itu deklarasi di GBHN. Itu aja Ormas saya artinya. di warung kopi, Mbak. Enggak artinya. Deklarasinya di warung Iya kopi. bang. Mbak, tapi dia punya Rubicon. Gue nggak peduli dengan Rubicon. Gue punya Robinson gue punya. Mau Rubicon, mau gue nggak pernah kagum Lu nggak liat bang. VT-nya. Gue nggak pernah kagum dengan orang kaya. Gue pernah lihat orang kaya pakai sendal jepit biasa aja. Itu yang gue Pakai kagum. boxer. Makanya kok kita tinggal di ibu kota, kalau lihat orang kaya, sekaya kayak manapun udah lihat kita, nggak heran lagi. Mau lihat mana, mau masuk rumah pejabat yang mana, kan kita tahu kayaknya seapa. Nggak ada orang kayak gitu. Gue duduk dengan petinggi-petinggi juga biasa kok. Dia kurang profiling gue. Gitu loh. Itulah, kalau orang itu merasa dirinya besar, dia pasti melihat orang lain itu kecil. Nah itu Tapi itu dia. kan perasaan. Sedangkan orang yang di atas dia saja, ini gue bilang ya, orang di atas dia saja nggak merendahkan gue. Nah, nanti dia silakan cek sendiri, gitu aja. Ngapain orang kalau dia penting nggak usah dia bilang gue nggak ada itu. Ya, Cukup betul. cari tahu di belakang, lu cari tahu aja di belakang sehingga yang ngomong bukan dia, orang lain yang ngomong, itu baru benar, itu baru orang hebat. Kalau dia bilang gue hebat, itu nggak ada itu. Itu Betul. minta pengakuan itu. Orang kaya nggak ada yang ngaku kaya. Nah itu dia. Tapi gue Lagian ini ya, orang-orangnya si Nick Mir ini, kenapa ya patokannya itu kayak ini itu apa sih, nggak jelas banget. Karena halu. Dia halu. Makanya itu, jadi sama semua gitu. Tapi nggak penting banget itu. Tapi apa namanya, iya segitu aja lah kita ngebahas dia ya. Ini tadi cuma wejangan buat yang lain aja gitu. Kalian kalau nggak kenal orang, jangan terlalu menyepelekan gitu loh. Jadi ntar lu besok ke pengadilan nggak? Ngapain? Ya, Datang ke pengadilan besok nanti aja tunggu ditolak dulu bang. No, itu besok tuh udah hat-trick 3-0 udah menang Raja Gladys. Ya hari ini udah menang lah. Oh ya hari ini ya. Kan udah menang 2-0 ya kan. Jadi tadi siapa tuh yang bilang pasti bebas Air Striker. Nih gue bilang nih kata gue bukan kata hakim ya, kata gue, analisa gue nih kita Mirjani pasti divonis. Nih catat, rekam ya. Vonis bersalah maksudnya. Divonis bersalah. Iya, jangan divonis doang. Divonis bersalah. Biar nggak salah ntar akhirnya. Ya kan vonis doang ngomong gitu. Iya, vonis bersalah. Iya, maaf salah bang. Emosi kali dibuat Bang Togar ya. Asli gue baru mau turun dari mobil gue liat anjir VT apaan ini. Iya. Dan kalau dia bicara legal standing nih,
Gua memang bukan pengacara, tapi gua punya kantor pengacara dan gua foundernya di sana. Itu orang nggak banyak tahu, hanya orang yang penting-penting aja yang tahu. Kalau ditanya legal standing, saya juga punya Mio Cargo yang bisa standing, aman. Ya. Tinggal ditulisin di situ di bodinya legal gitu. Nah, tinggal tulisin doang, legal doang tuh. Terus pakai Legal, sambil standing. Legal standing. Nah, standing ya. Ya gitulah kira-kiranya. Memang mereka norak-norak sih, udah. Coba gitu tanya aja. Bang Jajang. Bang Jajang kenal Togar Situmorang? Bang Jajang kenal Bang Togar? Yang mana ya? Gua ya. Gua. Wah, berarti dia Gua nggak yang kenal tuh. namanya- Bang Jajang aja nggak tahu kok. Gua daripada Togar Situmorang Cuma lebih kalau ditanya tahuan Zazar Andar Ber- Situmorang. Saya Gimana Bang Jajang? taunya ini aja Fahmi Bahmid. Waduh, Facebook itu aku Gua, belum Pi. pernah. Pi, gua daripada Togar Situmorang, gua lebih tahu Andar Situmorang Andrea, karena pernah berantem sama Hotman Paris. siapa itu? Nah, kalau Togar ini gua baru tahunya itu pas waktu dia jadi PH-nya HK. Itu doang baru HK gua tahu. Propam. Bukan, HK ini Heri Kuncoro. Kalau Oh. Raffi kenal Raffi. Oh, kenal banget. Raffi gua kenal. Raffi Alpukat kan? Mana Bukan advokat, mana Alpukat. nama keponakannya si dokter bertopeng Raffi juga lagi. Sialan bener bener. Gua ngakak lu ngelihat Siti lu tuh, Pi. Sayang, ini siapa katanya. Anjay. Ngaku-ngaku keluarga nih. Tapi Bang, asli gue kepancing emosi loh gara-gara Bang Togar itu, beneran. Kayak merendahkan banget gitu. Nih Iya, gue kasih sama. tahu ya, ini biar orang tahu nih walaupun 9 juta yang ada di sini. Gue tidak pernah menikah atau dinikahi oleh laki-laki yang tidak bertitel. Mantan suami gue itu dokter lulusan top 5 Ajman University, dokter ya. Lalu kalau yang paling kere itu laki gue yang perwira, AKBP Inenga Adiputra itu kere. Ya, walaupun dia kasih gue mahar 5 miliar, itu gue buang jadi sampah. Gak ada laku duit dia sama gue. Jadi dia yang paling miskin. Ah, kayak Anjir. gitulah kira-kiranya. Tadi gara-gara ngomong titel gue sempat pede nih. Begitu dengar 5 miliar turun lagi gue. Sumpah Anjay. mahar gue 5 miliar, Bang. Nah, tapi yang AKBP saja itu masih miskin di mata gue. Dia takut sama gue. Kalau gue suruh dia naik ke atas, dia naik ke atas. Ini silakan rekam, kasih sama orangnya. Gak ada sumbangsi dia, gue cari duit sendiri biar tahu. Nah, itu dia. Jadi uang AKBP aja nggak laku sama gue buang ke tong sampah gitu. Apalagi cuman kayak gitu nih, mohon maaf nih, gue memang jelek, tapi kalau kayak model-modelan kayak gitu nggak tipeku itu, not my type katanya, ya nggak Bang? Anjay. Ada gila-gilanya, mending aku beli gigolo di Kolosium itu, bener, sumpah. Mending gue ambur-ambur duit ya nggak Bang Rapi? Makanya tadi Raffi. Apa? Tadi sempat gue bilang titel itu mau gue andelin nih, titel MT kan. Waduh. Begitu dengar 5 miliar ngedrop lagi mau jadi gigolo aja di Kolosium jadinya nih. Siapa tahu mau dibeli ntar. Bener, itu gue berani ngomong di sini dan bisa dicek. Laki gue itu nggak ada yang kere, ya, nggak laku kali duit. Aduh, bukan masalahnya gue kayak gimana ya. Gue itu bukan sosialita, memang bukan sosialita, gitu loh. Dan gue memang nggak pernah ngaku gue kaya. Tapi kalau milih laki, sorry. Ini nanti gue ngomong kasar jadinya. Jangankan kayak abang itu. Yang lebih tinggi dari abang itu aja pernah aku tolak, biar tahu. Jangan gila-gila. Silakan cek dia. Gitu loh. Jadi jangan oke di depan gue. Gue kan gak pernah menghina orang kan. Tapi kalau hari ini gue mau ngomong, yang kayak gitu itu enggak silau mataku nengoknya. Betul. Ya elah Bang, cuman Rubicon doang Bang. Oh, ada Mercy lagi Bang satu. Bodoh amat. Mercy apa? Mercy Kebo apa Mercy Tiger? Gitulah kira-kira ya. Jadi orang-orang yang merendahkan ini kadang-kadang kita emosi juga Bang. Kalau netizen nggak apa-apa, tapi kalau orang yang udah sekelas kayak gitu perlu dilawan juga sekali-sekali. Iya. Betul lah.
Gue Ya kan? biasanya memang lihat VT dia kan sering ya. Cuma kalau yang kali ini aneh banget gue pas udah nyebutin saya tuh dokter. Ah apa sih gue bilang? Dia nggak perlu juga ngatain influencer. Memang influencer rendah. Gue itu sebelum masuk PDI Perjuangan, gue itu influencer eksternal Kementerian Pertahanan. Dan gue koordinator bukan influencer. Jadi jangan bacot gitu. Jangan Harus bacot PR. kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah ngomong, bacot. Silakan ucapan gue lu cek sendiri di belakang layar. Kalau gue nggak bener, gue kasih 200 juta di tempat gitu aja. Tepuk tangan. Tepuk tangannya. Makasih ya bang. Aku senang kalau dengar Kak Sansa berani ketawa. Kayaknya puas gitu kalau dia ketawa tuh. Emosi awak bang. Bang Jajang juga punya itu Rubicon. Kalau gue Robinson gue punya buat ngisi korek gas. Mau banyak Robinson itu. Robinson. Jadi putusannya gimana Mbak Jajang? Udah pede ya 100% pasti putusannya selanya lanjut kepada pokok perkara ya. 2 Ditolak juta, lah. 2 juta persen bang. Lu 2 juta persen tidak terbantahkan. 3-0, pokoknya hat trick dia menang Reza Gladys. Belum ada skor sama sekali Nikita Mirzani. Pertama tolak mediasi, ya kan? 2 cabut gugatan. 2-0 udah menang. Besok hat trick. Eksepsi ditolak. 3-0 dihajar. Itulah katanya yang cerdas sekali bergelar-gelar itu ya kan. Analisa sama orang kayak gue aja kalah. Tolak ukuran poinnya dari mana katanya Mbak Zanzabella ditanya itu. Poin apa? Nah, kasih paham dia. Naik aja Tolak bang. ukuran Tolak poinnya. ukuran poinnya dari mana? Maksudnya poin apa? Poin-poinnya apa kok bisa ditolak gitu maksudnya sama dia nih kali. Siapa yang Poin-poin. Kok masih nanya? Itu pertanyaan tolol. Itu pertanyaan nggak perlu gue jawab itu. Ada yang jawab tuh, siapa yang kasih poin katanya. segera minum obat? Ini yuk. Dopeng yuk. Gua mau terus VT dia nih aneh lama-lama kesini makin kesana dia dah. Dokpeng udah KO dihajar sama Fitri Salvateru. Kapok. Ya, kacau Nggak dia. imbangnya itu. Nikita Mirzani bisa lolos terus dulu itu karena ada Kak Fitri di belakangnya. Jadi hari ini Iya. nggak ku pastikan dia nggak lolos. Dia sama orang yang sekelas Kak Fitri aja bisa digituin loh, gila. Tapi si MA yakin banget kalau Nikita bakal. MA tuh siapa? Siapa Kak MA tuh? Yang tadi tuh. Ya boleh lah, silakanlah yakin. Kami pun yakin juga Itu kalau lagi dia nggak tau nggak lolos. sih? Dia itu lagi promosi supaya Promosi apa? ujung-ujungannya bisa mau masuk ke kasus ini gitu. Jadi seakan-akan wah ini kalau pakai ini pasti bebas gitu. Paham nggak? Coba saya mau Coba tanya pendapat kalau- sama Bang Jajang. Bang Jajang masih monitor nggak? Siapa? Bang Jajang. Oh, Bang Jajang. Bang Jajang. Saya mau nanya Biar Bang hadir. Jajang. Pandangan Bang Jajang terhadap suatu orang yang mempunyai produk, lalu dia mereview produk orang, misalkan di dalam satu live, ujung-ujungnya dia, ya tadi ya kayak sesuai Bang Jajang sampaikan di awal, dia itu tidak mempunyai kapasitas sebagai orang yang menentukan atau badan yang menyatakan bahwa produk itu bermasalah ataupun overclaim ataupun sejenisnya. Lalu di saat dia melakukan hal itu, lalu dia menjual produknya diri sendiri, menurut Bang Jajang itu gimana? Ya sebenarnya dari poin pertama aja udah salah aturannya ya, regulasinya, bahwa yang berhak mereview itu adalah yang punya kapasitas ataupun lisensi untuk mereview suatu produk itu. Misalkan adalah instansi ataupun perwakilan dari Badan POM. Dari situ aja sudah menyalahi aturan, apalagi dia mereview dengan ujung-ujung jualan produk. Itu kan
persaingan perdagangan. Sebenarnya harusnya kalau dari sudut pandang saya ya, harusnya ya kalau di Cina itu seperti itu udah ada konsekuensi hukumnya kalau di Cina ya, karena pernah juga ada kejadian seperti itu, saya dengar itu langsung ditindak, langsung dipidanakan Oke. karena persaingan bisnis. Ya sebenarnya di Indonesia juga masih bisa nih Bang Jajang. Ada kok hukumnya juga mengenai persaingan bisnis tidak sehat itu ada. Ketika memang ada salah satu yang dirugikan terhadap suatu hal yang dilakukan terhadap oknum itu, ya pasti bisa juga kita gugat dia. Cuma Betul. balik lagi DRZ-nya mau membuat laporan itu kan. iya. Sebenarnya yang paling susah itu adalah merubah. Kadang hukum di Indonesia ini kan masih melihat viral atau enggak viralnya ya, rame atau enggak ramenya. Jadi harusnya kita sebagai orang-orang di sini yang akademisi ini bisa merubah sudut pandang orang-orang yang harusnya bisa lebih kritis ya terkait masalah-masalah yang ada di sosial media. Jadi jangan langsung menelan satu info terus terpengaruh. Justru harus kita tuh lebih kritis memahami. Ya cuman memang faktanya mereka itu melihat pada sosok tokohnya tuh Bang Jajang. Nah itu Bentar, gue mau nanya sama Kak Zanzabella nih. Kak Zanzabella, lu Lita Gading sama Ahmad Dhani belain siapa? Ahmad Dhani dong. Oke. Jelas lah itu mau. Kalau Bang Jajang Ahmad Dhani lah. Kalau orang kalau punya logika yang sehat pasti ke sana. Ada satu pemikiran pasti. Bang, gini loh Bang, mana ada ini dokter aja nggak boleh memvonis orang secara online, itu satu. Yang kedua, kalaupun memang itu adalah pasiennya, dia itu tidak boleh menceritakan diagnosanya. Ya, Betul. misalnya dia ini ahli apa namanya penyakit paru ya, dokter paru gitu. Terus dia bilang ini orang ciri-cirinya kayak TBC deh. Ya mah nggak boleh lah ngaco. Nggak boleh lah begitu. Apalagi psikolog. Psikolog itu mana boleh merusak mental orang lain. Ada aja. Agak lain memang dia. Padahal dia pernah naik ke sini loh. Satu hari sebelum dilaporin. Nenek komal gue lagi. Nah sebelum gue baru tahu kalau dia sebagai dokter S3 katanya kan. Kata S3 dia. Gue nanya tuh, wah menarik nih gue nanya ini fenomena yang terjadi di Indonesia, terjadi kemunduran dalam berpikir. Gue rasa dia, gue kira jawabannya tuh kayak jawaban seorang dokter gitu loh. Jawabannya kayak mama Facebook. Sampai gue saranin tuh, lu tau gak gue saranin apa? Gue saranin udah bikin live, ya kan? Terus nanti ada orang yang curhat, terus dinaikin. Gue bilang, suruh gitu aja udah. Bikin edukasi online. Sampai gue saranin gitu kemarin kan. Karena gue tahu dia pertama kali naik. Lu tau gak yang dia ngomongin itu apa? Apa Bang? Saya ini sudah berhasil membuat orang itu di banned televisi. Kita perjelaskan siapa Lucinta Luna coba. Nah, beberapa waktu yang lalu gue juga dengar ternyata Saipul Jamil juga digituin sama dia. Makanya ada Viti yang iniin dia, tukang matiin rezeki orang katanya. Bang, ada nggak dia berhasil? Dan gue saksinya. Siapa? Dulu waktu gua reaction Najwa Shihab, dia kan ini, wah seperti biasalah. Dia menyenggol tapi pribadi. Dia bilang ini apa ini istri perwira tapi nggak bayangkari katanya. Ini Pak Kapolri. Sampai dengan hari ini Kapolri tidak pernah menegur gue. Oh, lu disenggol? Iya. Oh. Tetap dia nyerangnya ke suami, kemana-mana. Ke Bayangkari, ke ini, ke itu. Ini ketua-ketua Bayangkari ini teman-teman gue kayak istri jenderal juga gue kenal, bodoh. Kayak dia aja yang istri macam laki dia perwira. Kita yang laki kita perwira aja kita nggak pernah bilang-bilang, diam aja. Karena nggak hebat-hebat kali, biasa aja itu, nggak kayak gimana-gimana banget juga.
Tapi katanya dia kemarin dia ngakunya itu psikologi forensik loh. Terus kok Dia dia aja bang, dia aja ngomong salah, ceritain gue. Katanya dia itu bukan bayangkari dan dia itu nggak diterima. Tolol. Nggak ada. Gue istri satu-satunya, bukan istri kedua, istri ketiga gue. Goblok. Itu aja udah salah dia. Dari mana dia? Kalau dia memang orang dalam, udah pastilah dia A1. Ya kan? parah, dia tuh sebenarnya konten kreator sebenarnya. Jadi di mana-mana ada masalah di situ dia nimbrung. Dia tidak berhasil membuat institusi waktu itu menyurati atau menegur gue. Nggak ada tuh. Nggak ada Oh, berhasil. Itulah nggak berhasilnya dia. Dan katanya ketua Bayangkari, nggak ada. Nggak berhasil dia. Jadi itu omon-omon doang itu bilang, oh saya berhasil iniin ke Pak Prabowo, ke partainya. Sok paten kau, sok mantap. Jijik kali. Sok mantap, sumpah. ini hilang dia. Nggak ada. Tadi ada. Di mana ya tadi dia? Di sini ya, Via? Itu dia ada di sini. Terus dia dilarang naik. Jangan ntar lu dibahas di sini. Oh itu tadi dia. Iya. Lita official. Gak jelas manusia tuh. Cocok sama abang senior itu dia. Sama tadi. Di bilangin tapi jangan naik ya. Entar dokter dibahas di sini katanya. Enak harusnya bahas itu kan. Kita udah siap-siap aja Ada sebenarnya. yang typing katanya dia di FYP gara-gara bahas kasus ANM. Gue bilang kemarin ada tukang ojek yang mendadak ngebahas kasus ANM. Dia pun FYP juga, itu tukang ojek loh. Iya makanya. Gak ada kebanggaan juga sebenarnya FYP karena bahas Nikita Mirzani. Gak ada, bener. Ya kan bang? Iya. Ngapain gue FYP cuma bahas begituan doang? Gue mana pernah mau bikin VT begini-gini kalau bukan gara-gara kuasa hukumnya bikin ngasal-ngasal gitu. Lah gua sama sekali nggak ada VT gua. Jadi keterusan. Cuma kita kan nggak ngarep itu FYP, itu atas dasar pemikiran kita. Ini ada orang yang ngaku di bawah, gue FYP dong kata si Mairis ini. Gue bilang, gue juga ada yang bahas temen gue, dia itu tukang ojek, dia bahas NM, FYP. Bang, gue mau bahas nih. Zanza nih dulu nyerang Niki sampai melaporkan. Gue kasih tahu sama lu ya. Gue di laporan gue itu gue SP3 ya. Karena gue mau nyalek DPR RI. Ya, paham nggak lu? Iya, cabut laporan sendiri. Lu bego deh. Gak denger-denger dari tadi orang ngomong. Makanya kalau nggak ngerti kok diam. Kok nggak ngerti proses-proses kayak gitu ya. Dan kau jangan tanya lagi kenapa aku tahu. Ya. Jangan kau tanya lagi. Aku ada di lingkungan sana. Jadi kau jangan tanya-tanya lagi tolol. Nggak kau lihat aku mantan istri siapa. Bodoh. Emang bodoh. Kasih paham dia. No picture hoax, ya hoax goblok. Udah susah ngomong sama orang ini. Padahal kok bisa cari kan, kok bisa profiling orang kan. Mana ngerti mungkin dia yang begitu-begitu. Itulah bang. Mantan tapi kan, nggak ada hebatnya AKBP Nengadi Putra tuh nggak ada hebatnya di mata gue. Biar lu tahu, ada aja kau AKBP pula. Nggak aja. Udah kombes berarti dia sekarang. Belum, AKBP permanen itu mana ada. Mana ada itu. Ini orang tolol-tolol. Yang satu dapil sama gue, teman gue aja, itu wakil ketua Komisi 3. Dah. Komandan gue, Komandan Pacul, ketua MPR RI, biar kau tahu ya. Terus, gue pernah bekerja di Menhan dulu. Ada siapa di dalamnya di sana? Itu orang top-top di Indonesia, udah nggak ada obat lagi topnya. Ini orang tolol-tolol memang. Itulah kebanyakan, kok Nikita Mirzani, kok abang-abang yang ngaku dokter. Alah, apa itu? Ada-ada aja. Kita duduk ngopi bareng dengan petinggi itu. Ini masih kayak gini udah ngomong, kok bisa, kok apanya yang nggak bisa? Ada gila-gila orang ini. Udah jelas-jelas kita di politik.
Udah jelas-jelas kita di lingkungan Polri, udah jelas-jelas kita di lingkungan TNI, masih kok ragukan pengetahuanku, dongo. Kalau suamimu aja kabur, Nengah Adiputra itu dari ujung sampai ujung, TNI Polri pun tahu aku yang buang dia, biar kau tahu itu ya. Kok bilang, aduh nih dah lah bang, lanjut bang. Oh Neng ini Messi ini mah tuh bisuin aja tuh lu berdongkol dia pasti udah mati. Aduh gua stepping ya. Enggak, ini kan didengar dan ini pasti berpotensi untuk kalian rekam, sebarkan karena yang gue omongin itu benar fakta. Kok bisa cari sendiri? Kok kita duduk-duduk sama pejabat kok masih ditanya kok bisa? Apanya yang kok bisa? Ada gila-gila orang ini. Cuman hal receh temeh. Sebenarnya membahas Nikita Mirzani ini downgrade biar kalian tahu. Downgrade, nggak ada hebat-hebatnya. Kau pikir aku cari makan di apa Nikita Mirzani ini? Enggak. Aku nyawer orang, bukan orang nyawer aku, biar kau tahu itu ya. Gitu. Terus nanya, nggak ada kerjanya. Nggak usah kau urusin. Karyawan gue aja banyak, biar kau tahu itu. Apa perlu dibilang-bilang, kayak orang kampung. Iya bener. Iya kan? Bener. Gue kemana-mana aja pakai ajudan sampai dengan hari ini. Hanya orang-orang dekat yang tahu. Kalian mana tahu yang ngapain juga dipamerin. Tapi kalau kau mau profiling bener, kau baru tahu nanti, goblok. Orang ini kalau kita terus-terusan low profile, kadang-kadang jadi kayak sampah bener kita dibuatnya. Tuh ada yang nanya tuh Kak, tapi kan kasusnya Nick Mir ini emang bener bukan pemerasan kan, cuma tanya aja ya. Ya kau lihat aja nanti sampai dia divonis bersalah. Lanjut bang. Jelasinnya ya Kak. Ya. Gak ada yang ngomong. Enggak, aku nungguin yang typing. Mau ngomong apa lagi dia? Itu lucu memang. Cuman bukannya apa ya? Kadang Raffi itu kalau nggak live, ku suruh-suruh dia kan, ku suruh-suruh nih. Di live pi, nggak ada yang dibahas nih. Bahas bosen kalau udah ke politik tuh bosen Kak kemarin-kemarin. Kadang kita pengen break dulu dah dari politik, nah ntar lagi kalau udah ini baru ada yang seru lagi baru balik lagi. Karena ini tapi juga substansinya kan, kita tuh kan lihat dari hukumnya dulu nih. Kalau ada yang bilang lu belain Reza Gladys, gue nggak pernah belain Reza Gladys. Gue ngeliat substansi hukumnya dulu aja, gitu loh. Nah, gue ngeliat substansi hukum aja lu nggak bisa menang, apalagi gue belain Reza Gladys. Jauh lah. Jauh. Kan gue bilang kita ngelawan orang-orang yang otaknya kurang, jadi beginilah. Iya benar bang. Malu sebenarnya. Mereka yang buat ulah, kita yang malu, beneran. Terus gue lucu itu banget ya. 1 jam diskusi, ya. Baliknya ke situ-situ lagi juga. Kayak nggak ada. Lu kalau diskusi itu ya, paling nggak tuh ada alurnya. Terus yang dibahas itu jelas. Itu paling enak tuh. Tapi kalau udah mulai, kalau memang produknya bener kenapa nggak dilaporin? Lah itu kan subjektifnya Reza Gladys, cuman dia yang tahu alasannya kenapa nggak laporin. Ngapain lu nanya ke kita? Jadi nggak bisa bedain mana ranah subjektif, mana substansi. Kalau sesuatu yang sifatnya subjektif, itu cuman yang bersangkutan doang yang bisa jawab. Contoh, misalkan, mana buktinya kalau dia diancam? Ya hakim tinggal nanya ketika Reza Gladys datang Naik ke persidangan. Siapa? Tuh ada yang si Lila mau naik. Naik. Kenapa pasal pemerasannya dihapus katanya. Oke, naik. Ntar kita jelasin. V.
Mati mungkin. V. Udah tahu, Bang Fahmi juga udah jelasin. Mbak Raffi tidur ya? Enggak, Oh enggak. enggak mungkin dia tidur. Raffi. V. V. Bang Raffi dicariin Lita Gading. Naik aja Kak Lia, naik Kak Lia. Multi. Lu ngomot nggak terang? Gue ngomot sih. Enggak. Ngomot ya sih gue? Ngomot ya kayaknya lu. Enggak. Oh, hari ini tuh Aku momot. Naikin tuh, Siapa yang naikin. mau ditarik? Tuh si siapa tuh namanya? Kak Lia. Multi. Aku jambak ya. Namanya siapa? Nggak Lia, ada di Lia sini. Bang. Ada tuh Bang Lia. Nia Aulia. Nggak ada. Sebut nama saya. Lita. Datang. Ada apa sebut nama Udah. saya? Naik aja Kak Lita kalau mau naik. Oh ini Lia ya? Lia, Iya, Lia. belum multi lagi. Lia bukan Lita. Lia aja Kak, oke. Oh iya Kalita, maaf ya. Untuk kasus sama Ahmad Dhani, saya dukungnya Ahmad Dhani. Soalnya pakai logika dia sih. Pakai logika ya, saya pakai logika mikirnya. Nggak ada Lia di sini. Akunnya privat kali ya. Maaf ya Kalika ya Pak. Kalita ya. Serius Kalita, soalnya saya kan kalau melihat kasus itu kan pakai logika dasar yang sehat ya kan. Tapi kalau Kak Lita gimana ya? Sebenarnya bukannya apa sih Kak Lita, tapi kalau mau diskusi boleh lah. Aku ada pendapat soal kasus itu. Karena memang di Undang-Undang Perlindungan Anak tuh anak tuh seharusnya di-blur ya. Apalagi nanti di situ udahlah nggak di-blur, ada stigma pula itu. Ya, karena kan anak itu kan harus dilindungi gitu. Pada dasarnya Udah gitu. itu tuh Tapi kalau udah request tuh Dad. Si Iya, terus seorang psikolog harusnya tidak membahas persoalan pelakor atau nggak pelakor, nggak bisa. enggak sebenarnya betul Kak. Oh Lia udah naik, Lia naik dia, udah. Yang pasti gini loh ya. Boleh aja menyampaikan. Safea itu dia itu tidak bisa memilih untuk menjadi anaknya siapa. Halo. Halo. Nggak, kalau ini masih kasus NM. Lia ini masih kasus NM. Gimana Lia, mau ditanyakan apa? Enggak, cuma tanya itu aja sih Bang. Kan kemarin kan aku sempat lihat tuh. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu ngikutin ya kasusnya. Soalnya kan aku ibu rumah tangga, jadi nggak nggak seberapa ngikutin kasus-kasus gitu. Cuman yang beberapa aku lihat itu dari podcastnya Bang Fahmi sih. Di Dr. Richard kalau nggak salah ya kemarin ya. Ya itu kan katanya pasal pemerasannya kan dihapus diganti dengan pasal pencemaran. Itu gimana ya? Aku cuma tanya aja ya Kak ya. Maaf kalau aku juga nggak paham sama hukum sih, cuman tanya aja. Mbak Google aja. Pasal 39 itu pasal apa? Iya. Kan yang sekarang kan diganti pasal 369. Mbak tinggal Google tuh Mbak. Cari sampai sepuas-puasnya sama Mbak tuh. Pasal 39 itu 369. apakah masuk pasal pemerasan? Itu tinggal tanya ke Google. Kalau Mbak misalkan Mbak kan sama kita ragu nih, Mbak kan lebih percaya mungkin ke Fahmi. Ya kan? Mbak sekarang googling aja. Kalau nggak usah googling, lebih pastinya ChatGPT. Tahu ChatGPT nggak? Iya tahu. Nah, Mbak tinggal ChatGPT aja. Apakah pasal 39 ini termasuk pasal 369. pemerasan? Nah, ntar dapat jawabannya. Iya. Jadi gini, kalau penjelasan kita ya, tidak ada pasal yang diganti. Tidak ada pasal yang dicabut tentang pemerasan. Jadi hanya berganti dari 368 ke 369. Tapi dua-dua dari pasal itu adalah pasal pemerasan. Itu ada yang komen Kak 369 woi. Iya 369, kurang 6-nya doang. Maaf kenapa guys? Ya jadi Betul. di situ tuh udah jelas unsurnya sama, hanya berbeda metodenya aja. Gitu. Jadi yang satu pakai ancaman kekerasan, yang satu pakai ancaman pencemaran nama
Mm-mm. baik lisan maupun tulisan, ya Iya. kan? Atau mengungkapkan rahasia, tapi unsurnya sama, Iya, iya. bertujuan untuk memaksa seseorang menyerahkan sebagian atau seluruhnya hartanya atau penghapusan hutang atau piutang. Iya. Jadi sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Dikasih banget togel Kak pasang. Ya, Apa jadi lah, gini Kak, kali ya. ini? Kalau dari aku mirip sama Bang RP, misalnya waktu pelaporan kan 368, ketika dia ancamannya kekerasan, pemerasannya dengan ancaman kekerasan fisik atau psikis, tapi ketika dikembangkan, ternyata polisi melihat atau jaksa memberikan petunjuk, ini ternyata ancamannya bukan kekerasan fisik atau psikis, tetapi melalui pencemaran nama. Ini kan terkait pengembangan dari pihak kepolisian, dan ditemukanlah pasalnya yang cocok itu di 369. Jadi ini terkait pengembangan kasus itu, bahwa ternyata pemerasan ini bentuk ancamannya bukan kekerasan fisik, tetapi ancaman pencemaran nama atau membuka rahasia. Nah itu Kak, seperti itu. Dan apakah itu boleh? Ya sangat dibolehkan Kak. Seperti apa, misalnya contoh penambahan tersangka baru, itu kan terkait pengembangan dari pihak kepolisian kan. Jadi nggak ada masalah di situ. Unsurnya pun sama kok. Unsurnya sama-sama memaksa, sama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pemerasan, Sama-sama ada yang Mbak Lia pahami pemerasan, unsurnya unsur pemerasan. Iya, iya ya, betul. jadi gini, Gitu, kalau Kak, gitu. kalau analoginya gini Kak, kalau misalnya ada orang diperas tapi ancamannya mau dipukul, misalnya kan kayak preman-preman pasar kan, nah itu 368 karena memang itu yang sesuai. Tapi kalau misalnya diperas dengan cara akan, misalnya kayak ini, kalau lu nggak kasih gua duit, nanti gua sebar nih video selingkuh lu, atau video syurnya misalnya, itu kan bukan ancaman fisik ya kayak itu, bahwa akan dibuka rahasianya, ya kan, akan dicemarkan namanya, ya kan. Jadi laporannya 369. Jadi pemerasan itu ada dua sekarang, dengan ancaman fisik, memeras dengan ancaman fisik atau psikis, atau memeras dengan cara ancaman akan membuka rahasianya atau mencemarkan namanya. Itu ya itu, jadi masih pemerasan itu Kak, nggak ada perubahan. Nah, Mbak Lia kan udah dapat jawaban dari kita nih, ya kan? Nah, ntar untuk memperyakin lagi, Mbak googling aja tuh. Apakah pasal 369 itu masuk ke pasal pemerasan? Iya. Abis ini Mbak googling coba googling. Kak Lia pro Niki apa kontra Niki? Niki, kayaknya Niki dia. Apa-apa. Pertanyaan, Ini loh, aku Kak. mau nanya Nggak Kak. masalah, nggak masalah, nggak masalah. Gue Ya nanya nggak masalah, ya. kita kan warga Indonesia kan, jadi kan berhak untuk berkomentar kan ya. Aman. Iya. Kak, Aman kali ya. gue nanya nih Kira-kira. Kak, kalau ternyata Iya. Nikita Mirjani nanti divonis bersalah gimana Kak? Ya nggak masalah sih. Kita kan cuma mendukung yang terbaik aja sih Kak. Kalau yang jelek Tapi Kakak akan percaya dengan siapa? Tetap dengan Nikita atau dengan penegak hukum? ya lebih ke penegak hukum aja sih Kak. Soalnya kita kan Mantap jadi warga kali Kak Indonesia. Lia nih, nggak cinta buta dia. Tepuk tangan Ya, sekali. Kita boleh mendukung tapi kita jangan goblok, ngerti nggak? Nah, Ya benar itu paling Bener nggak? paling Bener nggak? pas Bener dah itu. kan? Sekarang gini, kita boleh ngefans sama seseorang, tapi kita jangan terlalu terlalu mendalami gitu loh. Terlalu memuja. Ambil Iya, baiknya, betul, buang betul. buruknya gitu loh. Iya betul. Ambil Jadi, kebaikannya, buang buruknya. iya, jadi tuh Yang dia suka Apa ya? menghina-hina itu nggak usah diambil. Tapi yang dia suka memberi-beri itu diambil. Oh, yang menghina-hina nih, Bang, ini new boy ini teman gue nih, Bang Jody. Gue kan diedit-edit gelap-gelap tuh sampai segala lekuk kan kelihatan. Bang, gue jelek gak Bang Jod? Ya. Loh, kok aku nggak pernah lihat. Bang Jod, yang mana? gue jelek gak Bang Jod? Yang mana yang lekuk-lekuknya kelihatan? Kok aku nggak pernah lihat? Itu digelap-gelapin loh videonya itu loh. Jadi kayak keling. Gue mah gak keling kali, ngaco. Makasih Bang Jody. Ini tadi Kak Zan tadi kan bahas itu juga. Siapa tuh? Dokter psikolog itu tuh. Psikolog apa atau apa itu? Itu aku juga sempet ngikutin juga itu. Mama masuk FYP ku terus ya. Bilang aku tuh nggak pernah lihat loh. Kok masuk terus ya? Apa itu? Jadi ini kita begadang kan ya sampai putusan selah nanti ya.
Oh, Anjay. putusan selah itu gini bang, kita begadang aja. Nanti pas sidang kita bangun tidur itu udah ada jawabannya. Jawabannya eksepsi ditolak. Biasa Kak Zanza, kalau dia lagi sidang gitu ya, aku biasanya kalau lagi sidang, hakimnya belum ketok palu, aku udah live duluan loh. Nah, mereview itu. Kalau aku Kemarin kalau kayak aku gitu. paling belum tidur bang, belum bangun paling bang kalau nanti sidang paling masih tidur. Buat apa dilihat Hakim dulu? belum ketok tuh aku langsung buka TikTok, langsung live, Cet. Langsung bahas kasus itu. Gercep. Jadi berarti ini kita sengaja begadang biar nanti kita tidur ya kan? Ya nggak Iya. apa-apa aku Pas juga sidang nanti suka kita sih. tidur. Si Kerenyon tumben naik Kerenyon. Bangun kalau bangun. Oh iya bang, ada kabar baik nih buat mereka. Karena hari ini bangun tidur nanti gue akan bagi-bagi parfum. Nah, buat yang bilang kalau eksepsinya ditolak itu kan, Mana? bukan Mbak Zaza tuh bagi-bagi parfum tuh buat ini followers dia. Waduh, Iya. aku belum follow Kak Zanzai. Gimana nih nggak dapet parfum lah aku? Di Instagram kak, nggak di TikTok. Gawat di TikTok ini. Oh, di Waduh. TikTok mah udah Ya kayak perasaan ini aku nanti. di TikTok ngikutin Kak Zanza deh. Kalau di Instagram nggak yang follow nggak apa-apa. Aku udah follow kakak lo dari dulu tuh. Iya kak, makasih ya kak Lia. Yang satu parfum buat kakak. Aduh bener nih tak tunggu ini. bener. Ada banyak parfumnya kak, jangan sedih. Tapi aku lihat dulu deh, kayaknya aku follow kok Kak. Soalnya tuh Kak Zanza dulu kan pernah viral toh. Aku Sering viral dia. terus Dia kak. sampai terus dia. Sekarang Dia mau Nggak, ganti tapi nama aja karena- udah Kalau kebelakang. orang bahas Nikita Mirjani aja viral, justru aku viralnya itu bukan bahas Nikita Mirjani. Aku dulu viralnya itu kak 2020 bahas COVID. Anakku mau di-covidkan itu sama jering, mau beli jering. Nah, kalau itu lalu aku setelah nggak- itu aku viral terus sampailah pada Najwa Shihab. Oh ya. Lalu kasus Mbak Nana. Sambo, lalu kasus-kasus banyak lagi. Viral Mbak dulu Nana, kan Mbak Nana Najwa. Kasus Itulah. kasus Agus. Agus, Loh. Vina, Peggy Setiawan, banyak. Iya Tapi kalau karena kasus Agus aku itu loh Kak ngikutin Kak Zanza loh. Oh, aku ini sebenarnya aktivis apa namanya? aktivis 45. Bukan. Gue ini aslinya nggak main-main di sosial media bahas-bahas hal-hal begini. Gue bahas politik, intoleran, itu gue bahas. Aku tuh itu waktu Kak Zanza apa itu bahas Asi Agus. Nah itu aku baru tahu. Kenapa Agus Malia? Ya kan viral toh itu yang bertengkar sama Kak PNY. Menurut Mbak kasus Agus kenapa? GI. Kesel aku. GI apaan? Kesel sama si Agus. Iya. Waduh, Agak salah masuk lain. kandang Mbak ini. Salah masuk kandang. Jelasin Mbak. Bang Dedi, Salah. jelasin tentang Agus. Nggak, aku kesel aja waktu apa ya? Maklum sih kalau wanita agak ini memang pasti kesana karena dia Mbak Lia kan kesal karena Agus menggelapkan donasi. Aku udah tahu menggunakan Cuman untuk itu Agus, warisan. tapi Oke. Jadi sebelum kejadian itu Mbak Lia, Iya. oke. Bentar, Sebelum Det. Bentar. Ah, ya. Mbak mau dirukiah apa bagaimana nih? Tapi Mbak Jangan bener, lah, Mbak harus ini dulu buang perasaan iri dengki segala macam semua. harus enggak bilang lah dulu. ngapain? Aku cuman kesel waktu itu aja. Yaudah Habis sekarang itu ambil air putih ya, enggak. ambil air putih ditaruh depan Mbak coba sekarang. Jadi Mbak Lia, kasusnya Agus itu mirip sekali dengan kasusnya yang sekarang ini. Jadi kekuatan influencer itu Persis. berhasil mempengaruhi opini di publik. Nah, jadi gini persamaannya ya, persamaannya itu yang terjadi sama Agus. Bedanya Agus orang nggak berdaya, orang miskin secara ekonomi. Tapi kalau Reza Gladys ini kuat secara ekonomi, cuma itu pun kalah juga dia kan. Jadi gini, Agus framing yang dibangun kan seperti yang Kak Lia pahami tadi. Iya. Sebenarnya nggak seperti itu kejadiannya Kak Iya. Soalnya kan tuh Agus itu mendapatkan yang namanya sumbangan atau sedekah itu di Denny Sumargo 1,5 miliar. Cuma
Nopi ini memframing itu bukan sumbangan tapi itu adalah donasi. Donasi yang dia sehingga orang marah ketika Agus menggunakan donasi untuk kepentingan yang bukan untuk obat, kan itu yang bikin Kak Lia juga Iya. marah kan, yang Iya itu itu. kan. Nah, Aku pikir ke ya situ kan itu sih saya tahu. sebenarnya. Kalau Nah, masalah lainnya sebenarnya sih kalau enggak. sebenarnya Kak Lia mudah sekali kok Kak. Itu kan kalau donasi itu Nopi pernah sebelum di Sumargo, Nopi memberi Agus uang donasi 23 juta itu untuk pengobatan Iya. mata, itu fix, itu no debat ya. Iya. Tetapi yang itu uang 23 juta tuh Nopi sendiri yang bawa ke rumah Agus, kasih tuh segepok duit tuh 23 juta, dia kumpul sendiri entah dari mana kita nggak tahu ya. Nah, Iya. itu dia datang, itu donasi. Tapi dari Sumargo, kalau di Sumargo Kak, itu uang yang didapat Agus itu atas inisiatifnya Denny Sumargo dengan cara di video itu dia meminta masyarakat menyumbangkan uang untuk Agus untuk meringankan. Nomor rekeningnya, rekening Agus dicantumkan di deskripsi. Jadi niatnya Sumargo berbeda dengan niatnya Nopi. Kalau niatnya Nopi Kak, boleh dicek di jejak digitalnya, memang di video yang diupload itu keterangannya untuk pengobatan mata Agus. Itu niatnya Iya, Nopi. iya, Tapi iya, tahu niatnya tuh aku itu. niatnya paham ya? Tapi di niatnya Sumargo nggak Udah pernah begitu. lihat itu. Sumargo bilang itu untuk membantu meringankan Agus, jadi nggak pernah disampaikan untuk pengobatan mata, dan uangnya pun bukan Sumargo yang ngantarkan ke Agus seperti yang Nopi, itu berbeda. Uangnya langsung dari kakak nyumbang langsung masuk ke Agus, kocek Agus. Nah, itu namanya sedekah. Artinya Kak, artinya itu bebas mau digunakan apapun tuh Agus karena itu rezeki Agus. Titik, Ini ada yang sudah menjadi Kak Deddy, rezekinya dia gitu loh. Kak Hah? Deddy ada yang tanya ya. Coba jelasin Kak Deddy kenapa Agus gelapin donasi. Nah, itu makanya lanjut. Nah, artinya Kak, itu bukan uang donasi. Kalau donasi itu gini Kak, kita Nopi mengumpulkan uang dari para donatur kepada yayasannya, kemudian setelah terkumpul, baru Nopi Apa sih, ya Allah? serahkan kepada orang yang dituju, dalam hal ini Agus Salim, itu donasi namanya Kak. Jadi Iya. di yayasan itu tidak dikenal sumbangan. Sumbangan itu di situ disebut donasi dan sifatnya Iya. pengumpulan. Jadi bukan langsung kita setor ke orang yang penerima manfaat, nah istilahnya orang yang dituju atau orang yang dianggap yang perlu dibantu. Tapi kalau sedekah, sumbangan itu tidak ada perantara, kita langsung kasih ke orang yang bersangkutan yang menurut kita perlu dibantu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi bukan penggelapan donasi, tapi Iya. itu adalah sumbangan sedekah. Ya, tidak usah perhatikan nilainya ya. Kalau sumbangan sedekah Iya. itu kan tergantung orang mau nyumbang berapa, Tergantung, tapi iya, prinsip berapa dia. prinsipnya adalah itu sumbangan sedekah dan itu haknya Agus, rezekinya Agus. Ya terserah Agus mau pakai untuk apapun, dan itu yang paling penting sekali itu bukan untuk pengobatan mata. Kenapa? Karena itu yang membuat kakak marah kan sama Agus, uang pengobatan Iya, mata viralnya dipakai itu. viralnya itu kan itu Kak, apa kepotong-potong gitu kan ya. Banyak kan yang Enggak, tapi saya nggak disalahkan kakak juga karena Iya. framingnya memang begitu keras waktu Iya, itu. iya. Iya, Nah, benar. kebetulan kakak naik di sini, saya mau bongkar satu fakta ya, satu fakta yang mau saya bongkar. Tahu nggak Kak, sebelum uang 1,5 miliar itu ada di dunia ini ya kan, Nopi itu NP ya, NP itu kan kenal sama Agus sekitar tanggal 13 bulan 9 ya. Dia ke rumah Agus tuh pertama kali, dia buka donasi di situ, diupload di YouTube Kak. Kemudian 2 hari 3 hari kemudian Kak ya, dia datang ke rumah Agus tuh bawa segepok duit 23 juta itu Kak. Ya, setelah uang diserahkan, nih penting nih, setelah uang ini untuk mereka yang menganggap ini orang adalah malaikat, nih gue kasih tahu nih bukti ya. Nah, jadi di 2 hari 3 hari kemudian sekitar tanggal 16-17 diantar uang ke rumah Agus, tetapi masalahnya dia minta lagi donasi ke masyarakat.
kali ini dia langsung ngomong di situ di video itu bahwa kita masih buka donasi 100% untuk Mas Agus, kita nggak ambil untung dan nomor rekening pun dicantumkan. Itu tanggal 16-17 diupload Kak, itu Kak. Silakan buka Facebooknya, kalau nggak dihapus dia, saya rasa nggak dihapus dia tuh. Tanggal 16 September langsung menuju ke tanggal 16 September itu ada video penyerahan uang. Di situ ada adegan minta donasi lagi. Nah, ini Kak, ini kan seminggu kemudian kan di Denny Sumargo. Nah, itu di saat itu uang itu aja nggak dikasih tuh sama itu. Di saat hubungan mereka masih baik itu dia nggak ada tuh ngantar 2 hari 3 hari kemudian yang ngasih duit. Artinya apa menurut Kakak, apa tuh seperti gitu kalau orangnya seperti itu? Nggak dikasih tuh duitnya tuh. Tahu nggak tuh? Menurut Nggak persepsi tahu, Kakak itu apa tuh maksudnya? Dia nggak ngasih. Ini masih belum ada masalah dengan 1,5 M loh. Karena kalau 1,5 M itu 7 hari setelah dia buat permintaan uang lagi. Jadi gini aja lah, kita manusia akal sehat Kak. Ya kan, berarti dia nggak jujur. Udah nggak usah munafik lah. Karena apa kita katakan dia nggak jujur? Dia minta uang tapi dia nggak pernah ngasih lagi. Gitu loh, donasi kedua itu. Kenapa ya kan? Jadi inilah namanya keburukan yang akhirnya terbongkar juga gitu, walaupun sekarang baru bisa kita sampaikan. Jadi gini kali ya, saya tambahin dikit ya. Jadi dalam 2 kali pengumpulan dana yang dilakukan oleh NP melalui yayasannya itu jumlahnya totalnya 96 juta. Tapi yang diberikan sama Agus itu hanya 23 cash, sama ada beberapa juta yang ditransfer, jadi totalnya 27,5 juta. Cuman itu yang diberikan. Ada Padahal Bunda dia Korla, ada Bunda Korla nonton tuh, ada Bunda Korla. Iya, ngumpulin ada Bunda itu. Korla lu. Halo Bunda. Bang, terus Ya. teringatnya si Nopi itu dilaporkan apa udah jadi tersangka belum? Masih berproses kan ini, dilaporin kan 378 372. Tahap Dia, klarifikasi dia ya Kak. dilaporin sama Iya, siapa Kak? sama Aku Agus. percaya. Iya, jadi Dilaporin mereka kalau waktu berempat. gara-gara uang ke NTT, uang Agus tuh Nah, dipindahkan. itu Jadi juga kalian kayak kasus ini ya, semua merasa korban. Jadi kita mendukung untuk dibuktikan di sana ya nggak Bang? Betul. Bunda Iya. Korla baru bangun. Halo Bunda. Bunda. Tapi mohon maaf ya teman-teman ya. Bunda. Bunda Korla kalau bisa naik lagi, maksudnya gini kan, Bunda kan juga mohon maaf ya, karena kan dalam tanda kutip kan Agus juga sepertinya diserang juga sama Bunda kan. Tapi kita nggak nyalakan, nggak kayak Kalia juga kita nggak nyalakan. Memang framingnya luar biasa waktu itu. Betul. Karena kita nggak salahkan, asli kita nggak salahkan. Tapi Karena yang gini penting ya, setelah sampai Dong, saat bantu ini- kasus Agus dong, suarain Enggak. dong. Sampai saat ini nggak ada yang bisa membuktikan kalau Agus itu menyelewengkan dana itu, nggak ada sampai saat ini. Betul. Ada yang bisa, ada nggak? Nggak ya ada. jadi Membuktikan. Kan selama ini kan Jadi Kalia yang begitu. dituduhkan oleh netizen ini, Agus ini kan menyalahgunakan, ya kan, menyelewengkan dana. Tadi apa sih pertanyaannya tadi tuh si itu tuh? menggelapkan donasi, Menggelapkan bikin orang donasi. kesal, Ya kan? bikin orang marah. Sampai saat ini ada nggak yang bisa membuktikan? Ini ada Ada, yang hanya selain framing aja. Nggak ada. Agus dituduh beli handphone baru, dibuktiin sama Agus kalau ini bukan S23 yang seperti kalian tuduhkan. Itu seri A. Memang seri A itu memang mirip-mirip seri S kalau dari belakang. Ya. Gini. Terus dibilangnya itu Agus beli emas. Yang ini yang nuduh NP ya. Iya. Yang nuduh NP itu beli emas, itu emas kawin Agus, dan sudah dibuktikan juga itu belinya sebelum ada kasus ini. Iya Kak Izin Lita. live tuh. Bu, dokter Kak Lita Lia, kan bukan Kak nontonnya. Lita Kak. Izin live Kita dulu, tuh adikku, silakan. Kak. Kalita ini beneran itu Lita Iya, kan? benar. Dia tuh. Kalita bener juga. Dari ya. tadi nonton, Nonton. Iya. Kita gading nggak Pak. naik, nggak seru. Kita gading ini. Jadi Kak Lia gitu ya Kalia ya. Iya, Kalia makasih ya kalau Kak nggak penjelasannya percaya, ya. Oke. Intinya teman-teman gini, kalau nggak percaya silahkan Mbak Lia, oh Mbak iya, Lia, iya. intinya itu apa yang mereka lakukan terhadap Agus, terhadap uang itu, mereka semua ya berempat ya, yang kemarin bagiin uang ke NTT itu, mau Pablo, Nopi, Gary, Denny Sumargo, mereka tidak orang yang mempunyai kapasitas untuk menghilangkan uang atau seluruhnya sebagian miliknya Agus.
Karena itu sumbangannya tadi yang kayak Bang Deddy bilang, itu sedekah bukan donasi. Kalau donasi itu ditujukan kepada badan hukum. Karena ini tidak ditujukan ke badan hukum dari masyarakat langsung ke Agus, itu namanya sedekah bukan donasi. Clear berarti ya tuh ya Betul. Bulia ya. Iya. Itu yang Tapi tadi biar fakta- enak Bang Rapi, biar enak, biar kita nggak menyebarkan berita bohong, Kak Lia silakan langsung ke akun YouTube-nya Denny Sumargo tanggal 24 September. Itu video yang Agus dapat duit, di situ di menit-menit terakhir coba perhatikan mulutnya Sumargo. Bagaimana ucapan Sumargo ketika Sumargo meminta uang ke masyarakat untuk Agus. Coba perhatikan. Saya kasih saya spill aja ya. Bahasanya Perhatikan kurang lebih bibirnya begini. apa perhatikan ucapannya, Bang? Ucapan Kalau dan perhatikan bibirnya bibirnya juga. gimana? Jangan, nanti kalau perhatikan bibir bisa becek dah. Jadi Waduh. sama Kak Lia, perhatikan mulutnya Sumargo, kata-katanya. Kurang lebih begini, untuk membantu meringankan. Jadi nggak pernah Sumargo mengatakan untuk pengobatan mata Agus ya. Untuk pengobatan mata Agus ya. Saya jamin 1000% nggak ada seperti itu. Silakan ditonton. Artinya, kalau gini aja kita akal sehat aja kali ya. Kalau memang itu untuk membantu meringankan Agus, menurut Kak Lia berarti uang itu untuk apa? Ya untuk kebutuhan dia sih. Akal sehat. Nah itu bisa untuk Pi, pengobatan gua mata, izin turun dulu, Pi, kebutuhan gua lah mau untuk. Yuk. Artinya itu sudah menjadi rezeki dia kan, udah menjadi rezeki dia. Nah jadi kalau kita sangkut pautkan dengan kejadian seminggu sebelumnya donasi kedua, di mana donasi itu nggak pernah diserahkan 2 hari 3 hari kemudian, patut kita duga kuat dengan temuan itu. Wajar dia ngotot untuk ikut-ikutan di 1,5 M. Ya, wajar. Kenapa? Kalau kita lihat dari kejadian yang 16 September yang dia donasi kedua itu, di situ kita bisa menyimpulkan berarti ini orangnya nggak amanah, nggak jujur. Jadi untuk seorang yang tidak amanah dan tidak jujur, wajar ketika ada uang uang sebesar 1,5 M silau matanya, hijau matanya, itu patut diduga kuat karena memang ada faktanya. Temuan Ini, itu dia menggalang bentar, donasi Bang Deddy, baru. ada tapping ini dari Bunda Korla. Sebenarnya kekecewaan yang memberi itu intinya karena tujuan masyarakat kesembuhan mata itu katanya. Bunda, Nah, sekarang Bunda, gini, Siapa yang bilang? Bunda nggak seru kalau Siapa bahas bilang Agus. gitu? Bunda bahas NM lah, Bun. Yuk, Bun. Bisa yuk, bisa. Yo, Masa bahas ojo? Mau dia, Kak. Masa Nggak mau ojo, dia. Mbak Zanza? Masa ojo, Nggak Mbak mau, Zanza? Kak. Tenan. tapi aku jawab dulu ya. Bunda. Nih, bentar, aku jawab dulu bentar. Gua keluar lagi nih. Gini, Kalau Bunda udah Korla. urusan kemanusiaan tentang Agus, gue setuju ini. Intinya yang di bawah Agus tuh kasihan itu. buat teman-teman nih semua. Tadi Bang Deddy sudah menyampaikan mengenai informasi yang melalui YouTube dan itu sudah clear, tidak ada bahasanya untuk biaya secara mutlak untuk pengobatan. Dan hal itu didukung dan dibuktikan dari bukti transfer yang dilakukan oleh masyarakat. Karena saya sudah menyimpan tuh buktinya tuh banyak tuh, bukti transfer tuh tumpuk tuh satu bundel. Nah itu isinya berita acaranya adalah untuk kehidupan Mas Agus. Mas Agus ini sedikit, kurang lebih sedikit, tapi mudah-mudahan bisa membantu kehidupan Mas Agus yang ke depannya. Jadi bukan semata-mata mutlak untuk pengobatan doang gitu. Jadi memang framing di media sosial ini selalu seolah-olah itu hanya untuk pengobatan gitu loh, kurang lebih. Iya. Coba Itu terus yang disampaikan. entah dipikirkan, coba kalian pikir. Entah Saya juga bisa didengar makan itu. gimana? Itu Makannya kalau untuk gimana? keluarga juga. Nah, Kan udah jelas tuh untuk makan. keluarga Agus. Bang mengerikan Krayon, keluarga ini Bang Agus. Itu Krayon. ada itu. Kok Bang Krayon? Jadi bukan Boleh buat lah mata ya ya. kalau misalnya dibilang Agus itu tidak baik. Tapi Novi pun bukan orang baik juga. Iya, iya. Gitu. Betul. Ingat, dia juga manusia, ya. Waktu Iya. kita banyak juga kan, ya gitulah pokoknya ya. Jadi banyak yang nggak cocok. Kata orang Agus nggak cocok begini-begini. Tapi Paham. ada juga yang membuktikan kalau Novi juga nggak cocok sebagai orang yang aktif di kemanusiaan. Lalu di sisi lainnya, tapi udahlah, ya gitulah kira-kira ya. Jadi Kak Lia Rame lagi. sama Kak Lia dan penonton yang lainnya, mungkin Bunda Korla kalau masih Jadi mendengar, saya satu mau itu saya banyak mau sampaikan internet. juga. Oh ya. Gua Iya. dikit. Jadi banyak kebohongan itu di saat siapa itu kawannya NP yang ngaku-ngaku ke pengacara ke bank untuk Iri, mengalihkan iri. dana itu dia udah salah banget itu. Dari situ saja udah ketahuan dia ingin apa itu udah jelas.
Terus dari podcast itu juga kita bisa mendengarkan narasinya. Makanya di Super Tanknya itu rata-rata semoga bermanfaat buat keluarga Agus dan Agus. Semoga ini bisa digunakan baik untuk Agus dan keluarganya. Jadi kalau Agus membantu seseorang, ya kan, kayak contoh bantu Wawa, itu nggak seberapa nilainya. Karena di saat Agus disiram, siapa yang nolong dia pertama kali? Ya Wawanya. Nggak bisa dinilai dengan uang. Kok ini malah apa ya? Malah kalian mempertanyakan, wah ini Wawa segala macam. Loh, kalian nggak tahu perjuangannya. Jadi jangan melihat Agus ini udah dikasihani, tapi nggak tahu diri. Jangan mudah di-framing sama artis-artis yang nggak bertanggung jawab kayak gitu. Iya, Itu. jadi apa lagi ya tadi mau gue sampai jadi lupa apa tadi ya? Masalah Sumargo ya. Masalah Sumargo dulu lah. Jadi gini, masalah Sumargo ini kita bicara fakta ya. Bisa dibuktikan kok, bisa kalian akses buktinya. Jadi Sumargo ini, DS ya, si dusta selalu ini, dia Naikin ini bunda, ingat naikin bunda. Nah, jadi ingat ya, waktu dia di NTT memindahkan uang itu, ingat nggak kalian? Dia bilang saya tambahkan pakai uang saya katanya. Ingat nggak? 400-300 juta. Ingat ya? Dia kan di situ Iya. kan dia mengatakan menambahkan Bentar Bang katanya. Ded, bentar Bang Ded. Halo, selamat di sana pagi apa siang Bang? Halo Sasa. Halo Bunda. Bunda. Bunda di Indonesia ini, woi. Masih di Indonesia. Oh, masih Indonesia. Di Bali kah Di Bunda? mana di Indonesia? Sama-sama pagi berarti. Di mana? Boleh, Bunda di Bali ta? boleh Bunda kasih sedikit apa maksudnya tentang Agus itu? Iya. Boleh, Bunda. Boleh sekali. Sebenarnya, Kita meluruskan. sebenarnya taruhlah kalau kita ini semuanya termakan opini, itu wajar. Tetapi kan kita melihat, jadi gini loh, sebenarnya uang yang udah sama si Agus itu sebenarnya memang dia punya hak untuk melakukan hal apa yang dia mau, taruhlah itu udah haknya dia. Cuman kan keinginan orang itu kan rasanya, kenapa uang ini sangat disayangkan, kenapa nggak mendahulukan yang dipentingkan, itu aja sebenarnya intinya, ngerti nggak? Iya Jadi betul. sehingga uang itu nggak tepat pada keinginan masyarakat untuk bola matanya, sehingga itulah yang bisa jadi masyarakat ini apa namanya, udah kesel dan nggak, jadi kayak ini kayak bertele-tele kasusnya ini, ngerti nggak sih? Nggak jadi Iya, aku kesel nggak juga ada kan yang menangani dengan serius. Gus, ayo cepat buruan, ini uang udah ada gitu, nggak ada. Jadi masih dibahas. Jadi sehingga si Agusnya juga nggak jadi operasi mata, uang juga nggak genah kemana larinya. Itu yang jadi bikin kenapa? Sebenarnya satu poin adalah kenapa orang tidak ada yang tidak ada secepat, misalnya nggak langsung dibawa ke rumah sakit gitu loh, gitu, ngerti nggak sih? Intinya begitulah kalau bahasa Medannya. Kenapa nggak langsung digunakan uang itu untuk mata? Jadi sehingga nggak kemana-mana gitu. Karena kan taruhlah kita kan bagaimanapun ya, hargailah walaupun katanya itu mau uang donasi maupun itu uang sumbangan, hak Agus untuk mendapatkannya. Orang itu kan kesannya kan udah hak Agus, tapi kekesalan masyarakat ini yang jadi nggak bisa dibendung, ngerti nggak sih? Iya. Oke. Jadi Itu bisa ya dijawab. itu aja salahnya itu karena nggak ada yang mendampingkan si Agus ini secara, mungkin dari si Wawanya mungkin masih kesana kemari, mau diundang lagi kesana kemari, jadi nggak ada yang kuat untuk ayo Gus, ini uang udah terkumpul, Iya. ayolah kita kemana Apalagi ini, jumlahnya ayo besar gitu ya, Bun, langsung ya. gitu. Jadi Oke lah, kita anggap nggak ada yang edukasi begitu kan, udah kan? Nggak ada mengedukasi. Gini loh Bunda. Jadi kayak mungkin kalau misalnya pada saat itu Agus udah berada di rumah sakit, bola matanya dalam keadaan dioperasi, mungkin sudah tertampar dengan kelakuan Agus yang dia bagus lah, positif lah gitu, sehingga tidak bisa digiring opini karena kepenasaran masyarakat, kapan ini operasinya, kok malah nongkrong di sana sini. Itu yang bikin kita kesal, walaupun gini, Bunda, sebenarnya maaf, ya itu tadi ya, nggak, hal-hal yang tidak ada gunanya menghabiskan waktu Bunda. gitu loh. Ngerti nggak? Karena dari Luruskan dulu, awal, Bang.
Agus ini sudah digiring bahwasannya uang itu buat perobatan. Uang yang terkumpul dari podcast Denny Sumargo itu digiring sama si NP, ya. Itu seakan-akan duit itu buat pengobatan. Padahal salah, Bunda. Jadi kejadian ya di podcastnya di Denny Sumargo itu mengucapkan sumbangan itu atas dasar untuk kelanjutan kehidupan Mas Agus. Itu Denny Sumargo tapi sendiri. ya kalau misalnya Maksud untuk Bunda bukan kelanjutan gitu, Bang. kita kan gini loh. Aku ngerti maksud Bukan, Bunda, jadi aku bisa gini jawab loh. tuh Bunda. Jadi Aku gini bisa loh, jawab tuh. karena kan orang melihat dari bola matanya, itu kan persoalan kelanjutan hidupnya nanti itu ada seri keduanya, ada seri kedua. Karena kan masyarakatnya akan terus ibah, terus kasihan gitu kan. Kalau dia mempergunakan yang paling utama adalah bola matanya, sehingga nanti embel-embelnya dia misalnya dia udah habis biayanya itu pasti ada perasaan, oh iya ya. Ada sehingga masyarakat ini akan terus memberi gitu. Karena sudah digiring duluan, Bunda. Agus itu Enggak sudah gitu, Bang Terang, enggak. Nah, Gini, sudah Bunda, nggak jawabnya jadi gini, kayak- Bunda. Agus itu udah berobat, Bunda, ya. Karena Agus ini kan Nah, itu dia. punya asma, nggak langsung ke mata dulu. Jadi untuk operasi atau ke mata itu harus mengobati asmanya dulu tuh. Makanya dia pakai BPJS. Nah, ya itu. Cuma Begitu maksudnya gini, udah betul sampai Bunda, sana, betul. belum sampai pengobatan, udah digiring sama NP. Karena NP ini ngerasa punya hak atas 1,5 M ini. Padahal secara hukum, ya sampai sekarang NP itu nggak mempunyai hak atas dasar yang uang 1,5 M ini. Bang. Tapi si Novi udah dilaporkan kan, jadi enak nih. Ini juga sama nih kayak DR Dr. Reja Gladi sama Nikita Mirjani nih. Nah, enaknya digelar di sana, dilihat siapa yang bersalah. mulai Zanza kemana-mana mulutnya ya Zanza. Kita temanya ke situ dulu. Kau memang Ini kadang-kadang ya. sama Bun, ini jadi nanti Ya berarti Bunda lagi sama memang. Bunda, Sama. kita bahasnya enaknya dibuka jangan di sindir menyindir Sansa, anak enaknya setan. enaknya dibuka di pengadilan, Bunda. Kau nafsu kali kau. Turun laku kalau kayak gini takut Ya aku. enggak nih Enggak, Agus. ini Bun- dibuka Gus di angel pengadilan lagi guys. Agus saja. Udah sama. Jadi Bunda jawabannya seperti itu ya Bunda ya. Bukan Bunda jangan sampai terframing mengatakan ngeri kali kau. Hebat bahwa- apa dia? ya bahwa Agus itu bukan nggak mau untuk pengobatan mata. Aduh, nggak kuat Ya. aku. Mana lagi di Indonesia lagi. Udah. Kentut aku. Gitu Bunda ya. Sebenarnya yang bikin orang marah itu karena itu dianggap donasi, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya pertanyaan Bunda bisa dijawab juga. Enggak. Agus tuh memang dalam Tapi- proses pengobatan. Cuma kan Ya, seperti yang Bang itulah Terang tadi, tadi bilang, Duitnya Iya, ditarik. komplikasi makanya kan. Dia mau gitu. Satu-satu dong. Dia mau operasi. makanya tadi Bunda bilang makanya tidak ada pengucapan yang bisa memberikan kepercayaan pada masyarakat. Kalau tadi dibilang katanya entah nafas, entah itu bengek, entah apa Udah, Bun. itu Udah, Bun. bukan. Cuma kan Adalah netizen udah kalah. Ada Bunda. Bunda Kalau tahu, ini Bunda ada, tahu nggak? Bunda. Bentar, Bang Det. Bunda tahu nggak kalau Agus itu selama uang itu berpindah ke yayasan lagi, dikuasai oleh yayasan, Agus buat ngerembes uang dia yang sudah terpakai operasional dia aja itu nggak dikasih Bunda. Padahal uangnya di sana. Kalau Bunda nggak sampai ke sana-sana Nah, tahunya itu iya. soalnya. Ini saya Bunda memberikan kan lihat informasi dari kacamata Bunda. pandangan Bunda Ya, izin. kemana Izin. uang itu tidak jadi kayak terkurung aja gitu tapi nggak jelas gitu loh jadi larinya. Ya ini Ya. beritanya juga udah Terus- nggak viral lagi ya. Jadi nggak tahu kejelasannya Terus- gimana. Soal Proses Itu hukumnya kayak- udah Ini kan jalan pengacaranya kali Agus ya. ini. Gimana? Proses Bang Raffi ini kan hukumnya udah jalan. pengacaranya Agus, jadi dia tahu semua itu ceritanya kronologi. karena ya karena gini karena Raffi ya ini karena gini pacarannya. karena ratusan masyarakat menilai sesuai dengan pandangan Bunda itu nggak bisa dilawan jadi ribet jadi susah udah kayak gimana ya kepercayaan masyarakat tuh udah hilang jadi udah Nah, itu dia. nggak bisa lagi Karena Bunda harusnya tahu dengan kasusnya sebenar-benarnya. Nah, Bunda memang harus menyuarakan juga memang ini loh fakta sebenarnya gitu. Jadi apa yang Ya. selama ini di media itu nggak seperti apa karena kalau kita kan lihatnya dari murni bahwa jadi kita nggak mau lihat kemana-mana tapi intinya ini masalah ini kenapa nggak sampai ke ruangan bedah itu aja intinya sebenarnya. Ya, karena belum sampai sana, udah dijelek-jelekin dulu sama si NP, belum Ya. sampai sana.
NP udah keluar duluan, fitnah malah. Udah bilang kalau Oh, keluarga Agus kalau itu itu Bunda nggak tahu. foya-foya. Udah Karena dibilang itu udah keluarga udah Agus itu kan udah beda Oh versi enggak, lagi kalau oh enggak kalau Bun. nanti gitu. Bunda tidur, diamlah kau kok suruh aku tidur pula. Dikasih tahu yang enggak. Makilah orang ini pun makilah. Bising kali pun orang ini nih. Betul orang ini. Iya. Ya udahlah. Maksudnya gini Bunda, Agus itu mau berobat. Siapa bilang dia nggak mau berobat Bunda? Cuma kan dia ada prosedur untuk pengoperasian. Bunda turun ya. Ada prosedur untuk pengoperasian mata itu. Followersnya udah tadi. barbar. Bunda kira. Bunda Followersnya udah takut barbar. ini. Bunda Followersnya takut udah tiba-tiba barbar. bahas NM. Baru pengen gue ganti ini padahal backgroundnya. Itu piye toh? Ya udahlah biar Bunda ini Terus merokok-merokok. Mas Agus. Dulu kesehatan fisiknya yang drop akibat kemarin kena matanya tuh disiram. Jadi jangan salah juga kalau orang bilang Agus ini tidak mau pengobatan mata. Nah, masalah Agus membayar untuk rumah itu, Agus kan tinggal di sana, dirawat di sana, Wawa masih saudara dia punya rezeki banyak, apa salahnya juga dia bantu. Itu kan juga nggak salah juga. Jadi sebenarnya itu sudah menjawab bahwa itu tidak bisa dipermasalahkan lagi karena itu haknya Agus, sedekah dari orang baik. Ya untuk membantu meringankan kehidupan Agus, kebutuhan Agus, termasuk untuk membantu Wawa. Dan yang paling penting jangan lagi pernah bilang Agus itu kenapa kok nggak mata dulu, yaitu tadi proses untuk pengobatan mata itu ada proses. Dokter bilang perbaiki dulu kesehatannya karena untuk pengobatan mata itu operasi itu penanganannya ada prosedur, harus selesaikan dulu asmanya, harus selesaikan ini, selesaikan dan itu. intinya ya Bang, intinya orang ini harus tahu waktu orang itu menyerang Agus, mempeributkan uang itu nggak sama Agus. Itu permasalahannya. Uang itu nggak dipegang dia. Kalau itu sepertinya masyarakat sudah tahu, udah banyak tahu uang itu dikuasai NP. Makanya mereka sudah tahu, enak tapi ini masih kalau emosi. dilapor, sidang, terus dibuktikan di sana enak, seru, mantap. Ini kalau nanti masuk ke persidangan dakwaannya dibacakan nanti kejadiannya bisa sama kayak Reza Gladys nih, sudah banyak yang paham kan kronologinya. Kalau sekarang kan mereka mungkin masih susah percaya. Tapi kalau kayak Bunda tadi agak lucu, dia sih sudah mulai paham kalau itu sumbangan, cuma tetap mempermasalahkan uang itu kenapa nggak untuk mata dulu. Nah, kita sudah menjawab, bukan nggak mau untuk mata, tapi prosesnya itu ya emang harus sembuhkan dulu yang namanya asma, yang namanya ini, namanya itu. Ya, itu sebenarnya sudah clear itu. Rea, Nah, waktu itu juga matanya masih ini ya, lukanya masih basah, masih luka berat dia masih gitu berat, loh. peradangan gitu kan. harusnya kalau si Nopi nggak bengal, dia nggak melawan orang yang tidak seimbang. Cari lawan berantem tuh harus sama orang yang seimbang. Jangan sama orang yang tertekan, yang nggak berdaya dilawan. Itu namanya pengecut, pecundang. Itu dia lawan orang yang setara. Agus ini udah jatuh ketimpa tangga, Agus ini. Iya, dia aja. Udah jatuh itu digebukin sama korban, dia. Dia aja korban tindak kriminal. Kok malah kalian syukur-syukurin kayak gitu. Itu satu poinnya udah salah. Dan si Nopi menggiring-giring orang yang udah tertimpa masalah, digiring opininya. Harusnya kalau kalian mau lawan kami. Jangan lawan orang yang kayak gitu, ngaco. Nanti dilawan Kak. nangis. Jadi ini mumpung ramai kesempatan kita tadi kan belum Bang, ya, ini paling mumpung ganteng ramai. Bang, udah Bang, mesti gedein. Ya, kita mumpung ramai kita luruskan nih ya, kita luruskan lagi sekali lagi. Ya, nggak ada salahnya ya Bang Rapi ya, kita luruskan karena ini pasti banyak yang belum dengar tadi kan. Jadi gini, teman-teman yang masih menghina Agus karena Agus dituduh menggelapkan uang donasi, framingnya seperti itu, faktanya nggak seperti itu. Jadi faktanya adalah Agus ini di Denny Sumargo dapat 1,5 miliar, itu narasinya atau permintaan dari Sumargo sumbangan itu untuk membantu meringankan Agus ya, bukan untuk pengobatan mata Agus seperti yang Nopi sampaikan yang kalian dengar selama ini.
Kalau nggak percaya, silakan membuka lagi YouTube-nya Sumargo tanggal 24 September. Kalian dengarlah di situ dari mulut Sumargo apa tuh kata-katanya. Apakah Sumargo mengatakan itu untuk pengobatan mata atau Sumargo mengatakan ini untuk membantu meringankan Agus? Silakan kalian dengar. Karena itulah yang membuat Agus mendapatkan uang 1,5 miliar. Itu faktanya yang kita sampaikan. Artinya itu bukan donasi untuk pengobatan mata, tapi lebih kepada untuk membantu meringankan Agus, dan itu bukan pengumpulan karena langsung masuk ke rekening Agus, jatuhnya itu sedekah atau sumbangan. Jadi itu rezekinya Agus. Agus bebas menggunakan apapun untuk kepentingan kehidupannya. Kalau Nopi 23 juta, betul, itu untuk pengobatan mata, jejak digitalnya ada. Sebelum podcast itu Nopi sudah bantu Agus 23 juta. Berdasarkan jejak digital, Nopi sebutkan itu untuk pengobatan mata. Tapi kalau dari Sumargo, berdasarkan jejak digitalnya, Sumargo mengatakan itu bukan untuk pengobatan mata ya, tapi untuk membantu meringankan. Ini kita luruskan nih, karena yang membuat kalian marah, Agus ini menyalahgunakan donasi kan. Nah, untuk dibagi-bagi kan itu yang membuat kalian marah semua sekarang ini. Intinya perempuan itu silau lihat duit MM-an, udah gitu aja. Nah, kalau kita lihat prestasi Sumargo dengan prestasinya Nopi, prestasi Sumargo kan 24 September di podcast Sumargo menghasilkan uang tunai 1,4 miliar. Ya, 1,5 miliar. Tapi kalau prestasi Nopi itu cuma 23 juta, teman-teman. Di mana dia sendiri yang mengumpulkan, setelah terkumpul dia datang ke rumah Agus, dia setor 23 juta dan diupload di Facebook, diupload di YouTube penyerahan itu tanggal 16 dan 17 September. Silakan kalian kunjungi itu YouTube-nya tuh. Dia menyerahkan uang itu. Nah, di Sumargo ini kan seminggu kemudian tanggal 24 September tuh mereka podcast, dan di situ tidak ada Nopi. Ya, di situ tidak ada Nopi sama sekali. Dan jelas di situ bahasa Sumargo adalah untuk membantu meringankan Agus. Jadi tidak benar kalau itu donasi untuk pengobatan mata ya. Salah sama sekali. Silahkan kalian lihat itu. Sekarang kesempatan kami untuk meluruskan itu. Kalau dulu kami nggak bisa meluruskan itu karena suara kami kecil, terlalu kecil, nggak bisa didengar sama orang-orang gitu. Betul. Orang pun dengar juga nggak mau peduli sama kita gitu. Padahal kita kasih fakta. Jadi kasus ini terakhir ya, kasus ini 99,99% ini sama dengan keadaan yang terjadi dengan Reza Gladys. Di mana Reza Gladys ini difitnah produknya bermasalah padahal itu tidak ada, dan kalian termakan dengan framing itu kan. Nah, sekarang setelah masuk pengadilan dakwaan sudah dibacakan, ketahuan kan ternyata Nikita ini memeras. Nah, alhamdulillah, semoga di dalam kasus Agus ini sampai juga ke pengadilan, dakwaan dibacakan biar kalian tahu semua fakta-faktanya, apakah benar Agus ini menggelapkan donasi. Ya, itu faktanya tidak ya. Silakan kunjungi YouTube-nya Denny Sumargo tanggal 24 September, kalian dengar terakhir mulutnya Sumargo mengatakan apa. Ya, itu situ jelas untuk membantu meringankan. Tidak ada satu kata pun untuk pengobatan mata ya Gus ya. Tidak pernah Sumargo mengatakan itu, dan itu adalah sedekah atau sumbangan. Karena orang menyumbang langsung masuk ke rekening Agus ya, dan itu langsung rekening Agus yang dicantumkan di situ. Itulah fakta yang sebenarnya. Artinya nggak boleh kita memarahi Agus ketika Agus menggunakan uang itu untuk misalnya membantu saudaranya, karena itu rezeki Agus gitu loh. Apalagi kalau dia membantu saudaranya juga jelas itu kan saudaranya juga, dan Agus tinggal di situ. Ketika Agus punya rezeki yang banyak, Agus bantu, apa salahnya? Itu kan haknya Agus juga, dan bantuannya itu masih bisa kita terima dengan akal sehat. Kalau misalnya kalian tuduh Agus tidak fokus ke pengobatan mata dulu, itu salah juga. Faktanya Agus waktu itu mau operasi, tetapi dokter mengatakan Agus ini kan kalau operasi itu kan berat, harus sembuhkan dulu asmanya, harus naikkan dulu staminanya, bla 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 bla. Jadi bukan Agus nggak mau mengobati mata pakai uang itu, teman-teman. Justru ketika Agus sedang menunggu operasinya, memulihkan keadaannya, Nopi sudah berbuat masalah, udah bertingkah dulu dan memframing Agus ini menggelapkan. Inilah fakta yang sebenarnya bukan teman-teman. Agus yang kelamaan untuk berobat, tetapi Nopi yang kecepatan silau sama duit 4M. Nah, jadi tergabung. kalau kita lihat dari prestasi Nopi yang hanya mampu menghasilkan 23 juta tanggal 16 September diupload di Facebook dan YouTube, kemudian di 24 September di podcast Sumargo berhasil Agus ini dapat 1,5 M.
Kalau kita lihat 23 juta dibanding 1,5 M ini kan kayak ibarat langit dan bumi. Jadi ya wajar lah ya ketika ada uang 1, miliaran ya. Patut kita duga ya Nopi memang silau di situ. Patut kita duga teman-teman ya. Jadi beralasan kita menduga itu. Kenapa kok dia getol banget tuh ingin ikut-ikutan di uang 1,5 M itu padahal dia nggak Bang, terlibat di situ. Itu faktanya gitu Bang, loh teman-teman. gimana mau silo kan? Yang 100 juta aja, yang 96 juta aja yang dikasih cuma 20 berapa kan? 23 juta bang, yang dikasih 23 juta dan itu tidak ada tanda terimanya dan tidak ada tanda terimanya ke Agus. Karena mengingat dia adalah badan hukum yayasan, harusnya ada tanda terima. Jadi pertanyaan buat kita, uangnya kemana? Betul nggak memang yang terkumpul itu ya sebelum podcast Denny Iya. berarti? Betul nggak yang terkumpul 23 juta? Satu ODGJ Adili Nopi, 100 Adili juta. Supertanknya Nopi, berapa? Adili Supertanknya Nopi. berapa, Det? Kasih tahu, Det. Supertanknya Densu berapa, Det? Oke, Supertanknya berapa? jadi Dari Blue Sky teman-teman, berapa? Kasih tahu, Det. jadi teman-teman kita mau buka fakta lagi ya. Ada 2 fakta penting tapi satu mau kita buka di sini terkait DS ya, Denny Sumargo ya, terkait DS. DS ini teman-teman, ingat nggak kalian waktu dia ke NTT, dia bilang apa? Ini saya tambahkan pakai uang saya pribadi 300-400 juta. Ingat nggak itu kalian? Jejak digitalnya masih ada. Ya teman-teman ya, ingat ya. Nah, setelah dia tiba di Jakarta, dia rubah statementnya. Apa yang dia bilang? Itu sebenarnya Agus itu dapat dari Supertank 300-400 juta. Katanya, dan itu sudah saya bagikan ke NTT. Artinya apa di sini teman-teman? Berarti dia tidak jujur. Kenapa? Karena di tanggal 24 September itu berarti kan Agus dapat Supertank. Kalian tahu ya Supertanknya itu seperti gift di TikTok ya, tapi dalam bentuk uang tunai yang masuk langsung ke akunnya DS ya. Artinya DS ini juga manusia yang patut kita duga nggak jujur. Kenapa? Seharusnya tanggal 24 September itu kan masih baik-baik tuh, hubungannya masih harmonis, belum ada kekisruhan. Seharusnya dia juga menyerahkan ke Agus tuh bulat-bulat, Gus, nih rezekimu dari Supertank nih, ada orang ngasih, ini untuk kamu. Itu nggak dilakukan teman-teman. Artinya ya ini juga orang patut kita duga juga ya pasti nggak jujur. Ya itu fakta ya teman-teman ya. Ingat dia sempat mengaku di NTT dengan gaya dia sok pahlawan, dia ini saya pakai uang saya pribadi. Ingat tuh. Ternyata di Jakarta dia bilang itu uang Agus. Itu saja tidak manusiawi loh teman-teman. Seharusnya dia setor itu uang itu kemarin bulat-bulat di tangan Agus di tanggal 24 September, berarti tanggal 25 lah ya, tanggal 26 dia setor tuh rezeki yang masuk dari orang baik itu melalui Supertank di YouTube itu. Dan fakta terakhir yang mau saya ungkapkan itu Denny Sumargo ya, DS ya. Ini fakta loh, saya berani mempertanggungjawabkan ini karena jejak digitalnya ada. Dan fakta yang berikutnya terakhir ya, yang penting yang harus saya sampaikan mumpung lagi ramai. Kalian lihat di akun Facebooknya NP tanggal 16 September. Di situ apa tuh? Di tanggal 16 September di situ Agus diserahkan uang 23 juta, kemudian dia minta uang lagi tuh ke masyarakat, minta donasi lagi. Dan itu donasi itu ya, itu sebelum kejadiannya, sebelum Agus di podcastnya Densu, masih jauh tuh. Artinya masih baik sekali hubungan mereka. Nah, donasi yang kedua yang dia galang itu ya, yang dia sekali ngantar 23 juta sekaligus dia buat video lagi minta donasi yang kedua ini nggak pernah sampai detik ini dia kasih, padahal posisinya waktu itu mereka masih baik. Nah, ini juga patut kita duga orangnya juga nggak jujur, nggak amanah gitu loh. Ini fakta yang terjadi dan memang nggak pernah diberikan itu uang, padahal keadaannya masih baik waktu itu. Nah, ini kan harusnya ini yang kalian kritisi, jangan kalian kritisi uang Agus 1,5 miliar, karena itu kan haknya Agus. Kritisilah yang haknya Agus tapi nggak diberikan ke Agus. Itulah yang patut kita duga itu dilakukan oleh NP. Jejak digitalnya, buktinya ada. Silakan kalian kunjungi Facebooknya si NP ini yang followernya kalau waktu itu saya lihat 5 jutaan lebih. Langsung menuju ke tanggal 16 September. Kalian lihat di situ nyata-nyata dia setorkan uang 23 juta, uang donasi untuk pengobatan mata. Tapi dia minta lagi uang ke masyarakat. Ya, itu uangnya sampai detik ini itu nggak ada jawaban tuh teman-teman, nggak ada dia kasih. Justru si GR lah yang memberikan informasi kepada kita
tanggal bulan Februari kalau nggak salah dia konferensi pers, dia di situ dia bilang saya telah melaporkan NP terkait dugaan penggelapan uang yayasan. Dia kan konferensi pers tuh ada Ibu Popi di situ, bendahara waktu itu. Ingat tuh kalian tuh, masih bisa kalian lihat di YouTube tuh. Apa kata si GR waktu itu? Kata GR begini, uang yang dipakai untuk beli mobil itu, ya uang mobil itu yang uang yayasan, itu kan plat nomornya dicek sama GR kan atas nama NP, bukan atas nama yayasan. Padahal NP menarik uang itu alasannya untuk mobil yayasan, untuk kepentingan yayasan. Waktu itu si GR posisinya ketua. Nah, ternyata setelah dicek, setelah mobil itu dibeli senilai uang yayasan 93 juta kalau nggak salah ya, transaksinya 21 Desember ya, itu GR yang menyampaikan sendiri. Terus yang paling penting GR menyampaikan begini, itu selama periode donasinya Agus Salim. Artinya berarti patut kita duga berarti yang kejadian September itu yang dia minta donasi kedua itu berarti bulan Desember 93 juta dong hasilnya. Nah ini kan terjawab juga akhirnya justru, dan itu tidak dibantah oleh NP. Jadi ya kita objektif lah. Kalau kalian tuduh-tuduh terus Agus yang menggelapkan, ya itu nggak terbukti ya teman-teman ya, karena itu uang sumbangan. Justru faktanya mengatakan justru NP yang nggak jujur, si DS yang nggak jujur. Itu real teman-teman. Itu bukan hoax. Itu kalian bisa akses sendiri kok. Bisa kalian nilai sendiri ya. Cuma kalau kalian seperti fans garis keras Nikmir ya sulit. Kalian tidak akan bisa menerima ini sebagai suatu kenyataan atau kebenaran. Itu aja masalahnya. Tapi kalau kalian nggak punya kepentingan di sini, ingin mencari kebenaran, itulah kebenarannya. Tapi kalian bisa akses sendiri gitu loh. Itu ya bang. Betul. Jadi ini siapa nih? Ada Mbak Eci mau naik tadi tapping. Patriot ya, lu itu dikasih Tuhan ya akal, pikiran, cerdas, jangan terdiri sama visualisasi. Coba lu bedah ya kan, udah jelas ya kan, sudah jelas Kemensos itu ada aturannya yang namanya donasi itu tidak boleh. Dari situ aja lebih harusnya sudah bisa analisa kebohongan mereka itu bisa kebongkar itu. Tapi Nikmir lebih pro ke Agus waktu masalah donasi dibanding NP. Kalau donasinya suka-suka. Bukan, dia nyuruh bagiin uangnya itu dihilangin. NM tuh dulu pernah bilang juga. Aduh, memang nih masyarakat ya, bedain tuh tadi kayak apa Bang Striker bilang, bedakan apa yang namanya sumbangan sukarela dan apa yang dinamakan donasi. Kalian membaca berita selama ini kan itu katanya donasi. Nah, donasi itu sebenarnya sumbangan yang ditujukan kepada badan hukum. Pertanyaan buat kalian, coba dipikirin sini di garis bawah ya. Yang apakah itu bisa dikatakan donasi ketika masyarakat menyumbang langsung ke rekening Agus secara sukarela tanpa adanya pihak ketiga? Jawab kalian semua di bawah. Ada nggak itu disebut donasi? Karena kan tadi gue bilang definisi donasi adalah sumbangan yang dilakukan kepada badan hukum, itu namanya baru donasi. Dan itu mengacu terhadap Permensos nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang. Pertanyaannya apakah perkara Agus ini bisa dikaitkan? Gak bisa, karena tidak ada yang mengumpulkan uang. Agus sebagai penerima manfaat langsung menerima dari uang masyarakat secara satu orang nyumbang ke Agus, satu orang nyumbang ke Agus, satu orang nyumbang ke Agus. Bukan misalkan sumbangan itu dititipkan ke Bang Deddy Setiawan, lalu Bang Deddy Setiawan ngasih ke Agus, nggak gitu. Jadi ya, bedakan. Jadi ada yang punya kepentingan ya. Mereka ini berarti nggak punya kapasitas untuk menentukan uang Agus akan kemana, kecuali Agusnya sendiri secara mutlak bahwa itu adalah memang uang Agus. Bang Hotman Paris juga pernah bilang kok dari awal itu mutlak uang Agus. Siapa yang bisa bantah? Lanjut Bang Deddy. Iya. Jadi satu hal yang penting sekali yang harus kalian disampaikan di sini, ini kasus masih berjalan ya teman-teman ya, sedang masih berjalan. Oke, ini nanti mudah-mudahan cepat ditetapkan tersangkanya. Tapi kalau kalian bertanya kok lama sekali, ingat kasus Hotman Paris lawan Rasman. Kurang apa kuatnya mereka? Itu kasusnya sampai ke persidangan kurang lebih 2 tahun lebih. Ingat teman-teman ya, Agus ini di bulan Januari 2025 ya. Jadi kalau masih wajar lah proses hukum ini gitu. Jadi jangan kalian pikir kasus ini sudah close dan telah tutup, tidak.
kasus ini masih berjalan ya. Kalau misalnya prosesnya agak lama ya biasalah namanya proses hukum kan. Lihat aja lah contoh Hotman Paris tadi yang saya sampaikan tadi ya teman-teman ya. Ini yang penting kita harus sampaikan edukasi, kesempatan baik. Kasus ini 99,99% ini mirip dengan kejadian NM ini teman-teman ya. Jadi kalian juga harus cerdas. Silahkan kunjungi 24 September akun YouTube-nya DS ya. Kunjungi di situ, kalian dengar sendiri DS ngomong apa. Apakah untuk pengobatan mata atau ini untuk membantu meringankan Agus ya. Ini jelas untuk membantu meringankan Agus kalau kata DS. Jadi itulah kegunaan uang ini, bukan hanya untuk pengobatan mata. Jadi kan nggak gini, kalian bisa aja berpikir kami menyebarkan berita bohong kan. Nah sekarang saya terbuka ya, terbuka sama kalian. Silakan kalian. Bentar Bang Det, nih ya buat netizen kalau pola pikirnya kayak si siapa namanya Patriot ini, koar-koar si A si B akan TSK tapi pret omongan tok sudah 100 tahun tidak ada ini proses apalagi ditahan. Gue kasih tahu ya sama lu. Kasus Hotman Paris aja terhadap Rasman itu udah berjalan 2,5 tahun dalam proses penyelidikan dan penyelidikan. Ingat ya, itu kasusnya Hotman Paris tuh yang fenomenal itu, selawyer-lawyernya dia terkenal Hotman Paris itu kasusnya 2,5 tahun ya. Jadi kita nih sebagai masyarakat justru harusnya kalian berpikir kalau patriot mempunyai hati nurani dan akal pikiran sehat, lu harusnya meminta kepada penegak hukum untuk ditegakkan kasus ini. Karena gini, kasus Agus ini bisa jadi acuan pertama kali mengenai satu nih, karena kita sekarang membuat LP baru nih gua, terkait masalah eksploitasi disabilitasnya. Kemarin kita sudah mengajukan aduan ke Komisi Nasional Disabilitas, lalu Komisi Nasional Disabilitas dipersilakan untuk membuat laporan polisi. Dan kalau memang kasus Agus ini pertama kali bisa kita laporkan, kasus Agus ini pertama kali eksploitasi disabilitas di Indonesia, ini kasus Agus pertama kali. Orang yang mengeksploitasi Agus sebagai kaum disabilitas, dan itu bisa kita buktikan berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit daerah yang menyatakan bahwa Agus memang sudah dinyatakan disabilitas, matanya kanan dan kiri dan tidak bisa melihat. Lanjut Bang Didi. Betul, jadi maksud Bang Rapi teman-teman, di luar kasus yang sedang berjalan ini, oke, akan ada LP baru lagi untuk saudari NPCS teman-teman, yaitu terkait dugaan eksploitasi disabilitas ya. Itu memang ada undang-undangnya dan itu dilarang ya. Mudah-mudahan LP-nya berhasil cepat diproses, jadi ada sekitar 2 LP lagi yang bisa dijalankan. Itu harapan kita. Nah, semoga kasus Agus ini cepat masuk ke persidangan. Nanti teman-teman mungkin akan sadar dan akan paham, oh begini loh ternyata cerita sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Kalau saat ini memang belum sampai ke sana, masih klarifikasi, tapi setidaknya dari fakta-fakta yang kita sampaikan itu sudah jelas. Penggelapan. Ya, sekarang masih 372 karena ini penggelapan. Nanti kalau eksploitasi disabilitas itu LP terbaru ya, teman-teman ya. Jadi itu aja sih yang penting yang harus kita sampaikan. Sekarang kita gini aja lah, kalau memang kalian bilang NP itu orang baik, ya katakanlah NP itu orang baik ya, orang baik, malaikat atau apapun kata kalian ya. Tapi ini ada fakta di tanggal 16 September ya, memang fakta. Silahkan kunjungi Facebooknya. Kalau di YouTube nggak ada, dia buka donasi lagi, tapi di Facebook ada. Dia buka donasi lagi, dia setor duit 23 juta donasi pertama, kemudian dia minta lagi. Tapi di tanggal 16 September itu harusnya kan tanggal 20 dia antar tuh duitnya kan? Ya antar dong duitnya, tapi dia nggak antar tuh duitnya. Baru aku sekitar 7 hari kemudian dia ikut podcast dapat duit lagi dari DS kan, dari DS. Tapi maksud saya gini, kalau memang dia orang baik, orang jujur, orang amanah seperti yang kalian yang kalian anggap selama ini, tapi pertanyaan terbesarnya, kenapa dia tidak kasih lagi tuh uang donasi kedua? Padahal waktu itu Agus ini belum ada bertengkar, belum ada uang 1,5 M. Logika akal sehat coba kalian pikir dengan hati nurani kalian. Kok ada orang seperti ini buka donasi tapi uangnya nggak dikasih? Padahal kondisinya waktu itu masih baik. Akal sehat aja lah, coba dengan hati nurani. Apakah ini yang namanya orang baik? Ya, apakah ini yang dikatakan orang jujur? Ini yang jadi pertanyaan kritis kita. Ini kalian harus tahu. Ini fakta. Ini fakta kejadian. Silakan akses
Facebooknya gitu loh. Kalian akses tuh tanggal ke-16 September langsung kalian tuju. Buka video Agus di situ. Jelas NP ini minta donasi lagi. Kalau sebelumnya tanggal 14 September dia buka donasi pertama, kemudian datang lagi tanggal 16 kemudian dia duitnya 23 juta. Kemudian di rumah Agus juga di tanggal 16 itu juga dia buat video penyerahan uang, tapi dia buat juga video minta uang lagi. Nah, uang itu nggak dikasih. Seharusnya kan kalau mengikuti modus dia, metode dia menggalang donasi dari tanggal 14 sampai tanggal 16 dia antar, berarti kan 2-3 hari kan? Ya berarti kan harusnya kalau tanggal 16 dia minta lagi, ya harusnya sekitar tanggal 19, tanggal 20, dia datang lagi lah ke rumah Agus ngasih duitnya. Jadi atas dasar ini patut kita duga kuat, wajar saja ketika Agus dapat uang 1,5 M ya, wajar saja kita duga dia silau mata di situ, ingin ikut-ikutan di situ, ingin terlibat di uang 1,5 M itu, ya dengan cara membuat framing bahwa itu donasi sehingga seolah-olah karena ini donasi dialah yang punya hak di situ, dia punya peran di situ. Inilah yang patut kita duga teman-teman, karena ada kejadian sebelumnya kan yang kita duga itu ketidakjujuran gitu loh. Ini fakta gitu loh. Macam mana kita mau menghilangkan ini? Orang jejak digitalnya ada kok. Udah terekam semua. Bagaimana cara kita membela atau membenarkan kejadian itu? Kalau dia malaikat, ya kasihlah uangnya. Kasih, setor lagi kepada Agus. Kan nggak dilakukan. Nah, terus ada juga nih fakta berikutnya. Selama ini dia berkoar-koar mengatakan nggak pernah yayasan itu dia hidupi sendiri dengan hasil kerja dia sebagai content creator. Tapi coba, ini dulu kan sering dia mengatakan gitu di komal-komal di mana-mana ya. Tapi coba kalian buka setiap kolom setiap YouTube dia itu, ya di situ di kolom deskripsi kalian cek. Dia minta donasi kan ke masyarakat dan itu sudah dilakukan dia sejak lama, sudah berapa tahun itu. Tapi artinya begini, yang maksud saya itu begini. Ini kan nggak fair. Kenapa? Orang menyumbang ke yayasan dia, tapi bisa-bisanya dia mengatakan dia menghidupi sendiri organisasi itu, yayasan itu dengan hasil kerja dia. Ini kan namanya dia tidak menganggap, tidak menghargai orang yang menyumbang ke sana. Ini juga harus kita kritisi teman-teman ya. Dan terakhir ya. Kalau dari laporan CGR ya di konferensi pers bersama Ibu Popi ya ini terakhir nih. Di situ CGR mengatakan yayasan ini di luar 1,5 M uang Agus itu ya, 1,3 M yang masuk ke rekening yayasan uang Agus itu, yayasan ini mendapatkan lagi donasi sepanjang tahun 2024 yang masuk ke rekening BCA-nya yayasan itu, kata CGR ya. Kalau nggak salah sekitar 500-an atau 600 juta ya. Nah ini kan berarti kan apa? Maksud saya gini, lah berarti kalau memang masyarakat ada membantu sebanyak itu, kenapa kok di lain sisi dia mengatakan dia menghidupi yayasan itu dengan hasil dia nggak ngemis, dia nggak minta bantu. Ini kan juga sudah fakta juga nih akhirnya nih. Ya akhirnya begini, kalian harus terbuka. Ini berarti kan orang ini kan patut kita duga dengan temuan begini kan dia orangnya ternyata nggak jujur gitu loh. Bagaimana kita bisa mengatakan dia orang baik? Apalagi kalau kita mau kritisi lagi soal ODGJ yang dikontenin dia itu. Ya, ini kita kritisi nih ODGJ. Ingat ya teman-teman, ODGJ. Saya mau buka kartu ya. Kalian YouTube itu ya, sekitar 1000 view. Itu $1 kurang lebih teman-teman. Ya, kalian bisa akses Social Blade situs di Google untuk mengecek gaji-gaji YouTuber ini. Ya, di situ ada rank tertinggi dan ada rank terendah. Social Blade, kalian ketik akun dia, NP, kalian ketik di situ. Di situ ada tuh rincian gaji, rincian videonya selama 1 bulan dan estimasi gaji terendah dan tertinggi. Tapi yang mau saya sampaikan, yang saya sederhanakan, kurang lebih $1 teman-teman per 1000 view. Ya, per 1000 view. Jadi maksud saya begini, dia itu tidak murni juga dia itu mau membantu itu. Karena apa? Dari tayangan YouTube itu dia dapat duit banyak gitu loh. Coba bayangkan kalau misalnya penontonnya 1 juta. Nah, bagi 1000, berapa dolar tuh? Berapa ratus puluh dolar tuh, dan berapa juta tuh dia dapat duit dari satu video aja gitu loh. Sementara ODGJ-nya cuma dimandiin, dikasih baju, terus nggak ditampung di yayasan dia. Dia setor kemana kita nggak tahu. Apakah dia tinggalkan begitu saja atau dia antar ke dinas terkait? Kan kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti setahu saya nih, semua ODGJ yang dia bantu itu, yang dia mandikan, yang dia potong rambutnya itu, seingat saya perhatikan nggak semuanya dikirim ke yayasan dia. Padahal dia mengklaim yayasan dia yayasan ODGJ. Padahal dia minta uang kepada masyarakat
Nah, ini kan patut kita kritisi. Maksud saya gini, ketulusannya kita pertanyakan kalau begini ceritanya. Bagaimana bisa dia dengan modal sedikit, hanya modal baju baru, baju yang tidak mahal juga, ya dengan air tidak sebegitu sabun dan segala macam, tapi dia mendapatkan keuntungan dari eksploitasi dalam tanda kutip orang-orang itu, si ODGJ ini. Untungnya banyak. Silahkan kalian cek di situs Social Blade di Google, kalian ketik ya. Itu aja. Luar biasa nih Bang Deddy nih. Itu dia ya, tepuk tangan dulu buat Bang Deddy. Itu kayaknya sudah jelas dan semuanya sudah disampaikan mengenai KS Agus ini. Sekarang ya tinggal kalian aja mau pakai hati nurani atau enggak. Yang sudah disampaikan ini udah fakta, data. Kalau kalian masih menolak hal ini ya kalian memang benar-benar udah parah tuh enggak. Jadi terakhir ini gue mau informasikan kasus Agus ini, mereka ini perangnya bukan kasus donasi doang, tapi sampai pada mata pencarian Agus itu ya udah kalian bully. Habis itu dia sedang mencoba buat bertahan untuk hidupnya dengan berjualan kaos, kalian ganggu juga. Kalian nih coba bayangin nggak netizen Indonesia nih, bajunya di check out semuanya tapi nggak dibayar. Ini kan berarti kejam juga kalian ini semua. Ada orang mau berusaha untuk hidupnya. Ingat ya, Agus itu masih punya istri. Agus sebagai anak laki-laki dia mempunyai kedua orang tua. Harus ada orang yang tua yang memang masih dinafkahin sama dia. Ada istrinya yang dia harus dinafkahi. Ya, dia masih punya kehidupan yang memang untuk kehidupan dia, kayak contoh makan sehari-hari. Coba kalian pikirlah. Kok kalian tega menghujat orang-orang kayak Agus ini? Orang disabilitas kalian hujat, men. Lu naik kereta aja, lu naik KRL nih, lu naik duduk di kereta, terus Agus datang keluar masuk ke dalam kereta, lu berdiri gantian Agus duduk. Berarti apa? Ada orang yang memang lu secara prioritaskan di dalam memanusiakan manusia itu. Nah, kalau orang nggak punya otak pasti ketawa kalau hal ngebahas gini. Memang nggak apa-apa Bang, ini kita nggak usah doakan yang jelek-jelek nih ya buat orang-orang yang hujat. Gue doain aja lah buat kalian lah, semoga kalian ini hidupnya selalu berkah di dalam lindungan Tuhan, men. Beneran gue ngeri kadang kalau orang-orang yang bisa menghujat orang yang seperti Agus ya. Gue yakin lah lu kayaknya butuh hidayah. Nah, ketawa kayak gitu itu kan nggak jelas tuh, akunnya nggak ada, nama orangnya nggak ada, mukanya kan. Sampai sekarang aja nih Agus tuh nggak ada yang pernah menyumpah-nyumpai orang-orang itu loh. Keren tuh Agus. Sesakit-sakitnya dia itu nggak ada dia, bahasa pikiran-pikiran kotor nyumpah-nyumpahin netizen itu nggak ada dia. Terima aja yang dikatain apa juga Agus. Pengen dikasihannya tapi nggak amanah. Yang nggak amanah itu lu tanyain tuh si Novi. Itu udah dingin tuh. Beda kasta dong, Agus dengan Novi, beda kasta. Gitu. Sekarang pun kalau mau dilihat itu yang diciduknya yang katanya ODGJ, sekarang pun lagi dijelek-jelekkannya, itu dibentur-benturkannya dengan ibu kandungnya. Liatin aja, tontonin aja. Ya gitu aja terus konten dia. Seolah-olah mau nolong, eksploitasi. Itu termasuk eksploitasi loh. Iya, eksploitasi. Karena dia Orang memanfaatkan sampai ada satu yang ODGJ bilang, yang satu untuk lagi yang kepentingan bukan yang dia. dendeng ya. Dia bilang apa? Aku lama-lama gila kalau di sini. Ada itu. Pulanglah katanya. Capek Berani. aku disuruh kerja terus katanya. Berani nggak NP tuh berani di media sosial ini buat diskusi sama orang yang kontra? Nggak bakal berani. Sama Deddy Setiawan itu juga pernah nggak berani. Turun. Gue tapping di live dia, kick. Sampai sekarang nih akun gue ada 4, semua 4-4-nya diblok sama dia. Nggak berani. Udah gitu dia sekarang lagi ngebenturin mama kandung sama anaknya yang lagi dieksploitasi. Sadis tuh. Jadi Adilia Janopi, kita dukung Agus. Anjir, ini kita dulu belajar banget nih memanusiakan manusia. Gila, gue bilang netizen Indonesia tuh waduh. Ya itulah kan warga 662 itu kan ya tercatat di
Survei dunia kan ya IQ-nya rendah. Jadi ya inilah Ini hasilnya. lagi, nih lo, gua kasih tau ya, nih namanya Bolord Genta ini nih bawah, itu salah satu buzzernya dari NP dari dulu tuh. Lu lihat tapping Nggak usah lu baca kalau Genta emang Iya, naik juga dia lihat nih gak tapping orang on LP dari pengacara Agus ke Bukan. NP mana woi kata dia NP. Cari Jangan makan dari ODGJ, cari Lu makan tanya dari aja orang cacat, NP-nya, nggak tahu lu malu tanya aja, kalian, lu nggak tanya tahu aja malu. woi Genta, lu tanya si NP, tanya dia dipanggil nggak? Kalau dipanggil berarti udah ada LP-nya itu, udah dipanggil dia. Genta ini pendukung orang cari makan sama ODGJ, orang cari makan sama orang cacat, nggak tahu malu. Daripada Agus dibuatnya, tahu nggak? Parodiin. Mama kandungnya itu dibilang mata duitan, digiring netizen untuk orang benci mama kandung orang itu. Ih gila, sumpah. Di ini akunnya apa kontennya si NP. Iya yang baru, yang deng-deng. Ah, ini gue harus cari tahu tuh. Itu videonya banyak beredar. Tiba-tiba diciduk, tiba-tiba di sana, tiba-tiba disuruh kerja, katanya mau diobatin, nggak tahu disuruh-suruh entah apa-apa kayak gitu buat konten, malah buat konten. Bagusan si Deng-Deng itu ngonten sendiri waktu dulu dikontenin si Wawaji apa siapalah nggak tahu itu. Nah, hari ini dia dibenturkan dengan ibunya, dibilang kondisikanlah mamanya itu mata duitan ini itu apa sih nggak. Ya faktor ekonomi sih Vi. Jadi kenapa dia bisa ngebully itu ya gue yakin faktor ekonomi. Karena di sisi lain dia ngelihat Agus iri. Ya kan? Atas kok bisa dapat rezeki segitu gitu loh. Ya iri karena perekonomian dia susah bang, jujur ya, gue liat dah. Pasti gue sih yakin 100%. Pasti yang jadi kasar ngebully bahasa gue. ekonomi pasti. Iya susah ngeliat orang yang lain dapat rezeki ngiri, itulah ciri-ciri orang susah. Ya karena dia capek, dia harus cari makan sama orang cacat, harus cari makan sama DGJ kayak gitu jadinya. Memframing seolah-olah orang lain buruk, terus aib orang, terus yang dibuka nggak tahu malu. Penjarakan NP, penjarakan. Lu gak usah ngomong-ngomong sholat ya. Ini room ini nanti ditinggal gue sendiri yang jaga karena gue nggak sholat, yang lain pada sholat. Jadi kok diam aja situ, Gua kasih diam. tahu ya, kasih tahu ya, NP itu Pragawati, pramugari ya. Nah dia nyari duit di situ lah, ikutlah itu apa namanya konten-konten enak, lihat kawannya konten dapat duit, ikutlah dia konten di situ. Nah targetnya ODGJ begitu. Nah sampai sekarang gua nggak ngerti tuh ODGJ-nya pada Usah dimana. jauh-jauh bang, tuh dia sama temennya aja tuh siapa namanya Loyo itu dia bikin konten parodiin disabilitas kan. Gue bilang anjir akhlaknya di mana? Nggak ini punya orang? otak emang itu. Masa sama Sulaiman lu Masa dia kabur orang deh, itu nggak nama lu curiga doang yang ya? bagus, pergi lo. Masa dia nggak curiga ya sama NP dapat duit dari mana ya? Mereka bilang sholat, cuman lu di sini ngapain? Ide ngetik Dia ketik mereka tuh iri doang, tau nggak? Iri itu. Ngurusin sholat orang lu urus tuh si NP. lah ada kok salah satu apa namanya tiktokers yang abis-abisan ngebela NP waktu itu, ujung-ujungnya apa tobat dia minta maaf ke Agus. Lu bakal gua kasih tahu nih ya, orang yang ngirim apa namanya bisikan parsel tuh, ngasih parsel, minta maaf ya Agus selama ini udah ngebully bla bla, karena gara-gara Agus rezeki gue jadi seret tuh. Orangnya minta maaf langsung ke Agus Ben. Ya, belum lah terjadi kepada kalian. Nauzubillah min dzalik, kalian nyebut deh. Kalian benar pada nyebut nauzubillah min dzalik, ya kan? Narasi lu meh. Astagfirullahaladzim, Buat orang-orang yang hatinya mati ini meh. Lu ngata-ngatain orang disabilitas, lu itu, aduh lu bayangin lah kalau jadi lu lah, aduh gua nggak habis pikir lah. Memang masyarakat ini gini, 10 menit aja, 10 menit lu laporannya tuh bang, bilang lah bang laporannya udah nyampe mana, kan sangka orang itu ini nih mandek baru gitu. nyampe meme nih. Dari tadi udah diomongin. Enggak, ini pada blow on ini yang tapping masih aja nanya